Oke, oke. Gimana, udah makan, Kiki? Ya, baru selesai makan. Rasanya ATM. Monggo silakan, itu Pak Jul atau Pak Juma. Kamu cobain apa-apaan ini? Silakan Bang Juma. Ya, silakan. Pak Deki kan tadi ingin membahas tentang roh, ya kan? Atau tentang apa saja, atau mau bahas tentang japrian kita seharian ini, mengenai kitab Anda gitu loh. Silakan pilih temanya. Kan berdasarkan kitab Yohanes 1 itu yang di sana dia katakan saya cari ya dulu ya. Yohanes 1 itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itu yang dibahas ini, soalnya saya belum, waktu saya lihat video pembahasan tentang ini, tidak ada jawaban yang mungkin menurut Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, ini kaitannya apa ini? Tentang penciptaan. Oh, penciptaan. Ya, yang kemarin itu saya sempat dengar itu. Apakah roh itu bagian dari ciptaan atau bukan? Itu. Apakah sebab di sini kan ditulis segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saya lihat mungkin roh itu juga mungkin, apakah itu termasuk yang dijadikan, itu maksudnya. Kan tidak ada jawaban yang memuaskan kan mengenai diskusi tentang penciptaan waktu saya lihat itu. Terus Bapak mau jelaskan apa ini? Saya tidak mau jelaskan, tapi saya cuma mau jelaskan artinya saya hanya mengutip tentang apa yang saudara katakan kepada saya, lawan pembicara saudara waktu lalu tentang apakah roh itu diciptakan, itu yang saya kalau saya katakan bahwa jelas roh itu adalah merupakan bagian di luar daripada Allah, dan jelas dia adalah ciptaan Allah, dia adalah makhluk. Nah, itu menurut Anda kan? Terus yang Anda ingin jadikan sebagai acuan menurut siapa nih? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, roh itu bukan diciptakan. Bagaimana kalau misalnya yang Anda sebut Alkitab itu ternyata justru mengatakan bahwa roh itu diciptakan? Coba tunjuk dalilnya. Percaya enggak Anda terhadap kitab Zakaria? Saya percaya, coba. Baik, Zakaria 12 ayat 1. Saya buka ya. Boleh. Perjanjian Lama. Berapa? Zakaria berapa? Zakaria 12, coba bantu ayat 1 kayak. Iya, ayat 1. 12.
1. Zakaria 12. Zakaria 12. Ayat 1. Benar nggak? Ya, sudah baca silakan. Saya tidak ada gospel, tidak ada Bible. Ini di screen ini. Apa bunyinya tuh? Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu gimana tuh? Oke. Saya baca ya. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya. Ya. Ya, oke, sudah. Jadi jelas roh Jadi- diciptakan ya? Ya. Nah, terus kenapa Roh. Anda mengatakan roh itu bukan ciptaan? Nah, roh diciptakan ini saya mau kasih tahu bahwa ya, saya tidak ambil Alkitab terjemahan baru Ya. Terus? karena ada hal-hal terjemahan baru itu tidak sepadan dengan perkataan di terjemahan lama. Ya, terjemahan lama di Kejadian itu juga ada perbedaan tentang menjadikan dan menciptakan. Nah, ini terjemahan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, tidak membedakan tentang menjadikan dan menciptakan. Jadi saya ambil Zakaria 12 di terjemahan lama. Di sana dikatakan bahwa ayat 1, inilah firman Tuhan akan hal Israel, maka berfirmanlah Tuhan yang membentangkan langit dan mengalaskan bumi dan yang menjadikan nyawa di dalam batin manusia. Jadi di sini bukan mengatakan menciptakan. Jadi di sini menjadikan nyawa. Jadi kalau menjadikan dengan menciptakan itu beda? Berbeda. Oh, Karena coba Anda jelaskan. Menciptakan itu create. Artinya dia membentuk. Dia membentuk itu menciptakan, dia membentuk. Create. Ya. Dia membentuk, dia membuat. Ya. Terus Sedangkan menjadikan dengan ucapan kata kun fayakun itu diambil dari bahasa Arab. Jadilah maka terjadilah. Jadi dengan ucapan firman itu dikatakan hendaklah jadilah terang maka terjadilah terang. Sedangkan pembentukan itu tangan Tuhan sendiri membentuk, menciptakan sesuatu supaya dia menjadi baik. Itu perbedaan antara menciptakan dan menjadikan. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1, kalau kita lihat di situ tidak ada kata menciptakan di terjemahan lama. Semua menjadikan. Ya. Tidak ada kata menciptakan. Ini adalah terjemahan-terjemahan yang dipermudahkan tetapi sebetulnya sudah salah. Jadi banyak terjemahan yang mempergunakan. Kenapa Alkitab diterjemahkan diperbaharui? Karena mengikuti bahasa-bahasa modern. Oleh sebab itu ejaan lama ini adalah bahasa orang-orang yang di generasi sekarang tidak paham dengan bahasa itu. Nah, oleh sebab itu saya lebih tertarik dengan
penjelasan terjemahan lama. Di sana dia membentangkan langit dan mengalaskan bumi dan yang menjadikan nyawa di dalam batin manusia. Jadi di sini bukan mengatakan menciptakan. Ya. Jadi itu adalah perbedaan antara menjadikan dan menciptakan. Itu. Jadi roh itu bukan diciptakan. Tapi di sini dia katakan yang menjadikan nyawa. Ya, menjadikan nyawa. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa kitabnya Bani Israel yang mengatakan Yoser atau Yeser yang artinya jelas adalah menciptakan itu salah. Ya, ini berdasarkan kebenaran bahwa dari pertama kejadian ini kitab Kejadian 1 ini saya hubungkan dengan Zakaria ini. Ya. Nah, kalau di dalam Zakaria kan jelas dikatakan Weyoser ruah Adam begirbon. Artinya bahwa Tuhan yang disebut setelah dia menciptakan YTHAV, note menciptakan samayim langit dan bumi yang tadi yang dikatakan yang disuruhkan kepada Israel, Tuhannya Israel. Itu dikatakan bahwa Wayoser menciptakan ruah, roh ada manusia begirbon. Jadi Anda ingin merubah konsep tekstual verse yang ada di kitabnya Bani Israel dengan pemahaman Anda. Jangankan merubah bangsa Israel itu, kitab kitab Taurat itu banyak hal-hal yang kadang-kala tidak jelas, ya, tentang bahasa-bahasanya. Karena pada waktu itu belum secanggih bahasa sekarang. Jadi ini yang saya katakan bahwa kenapa saya berpatokan tentang menjadikan, karena ini berbicara tentang seperti di Kejadian 1 di dalam menjadikan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 itu di sana misalnya saya kasih contoh Kejadian 1 di situ, ya, di sana dia katakan begini, ya, di ayat ketiga, firman Tuhan sebentar saya cari. Seharusnya kembalikan aja ke bahasa aslinya, sebenarnya apa yang tertulis di sana, begitu aja Pak. Iya. Lebih mudah Pak. Iya. Bahasa aslinya, ya. Bahasa aslinya. Weyoser. Iya. Apa itu? Itu artinya apa? Menciptakan. Menciptakan Pak. Iya. Sebentar. Saya ini lagi ada. Ini menciptakan. Tapi konsepnya bukan menciptakan seperti yang dikatakan di dalam mana ini? Sebentar ya. Ini masuk, ini gangguan ini. Sebentar. Hamayim no Yahweh. Sebentar ya. Ini ada gangguan ini soalnya. Wayuser Ares. Bakirku Adam Roah Wayu Ares. Sebentar. Iya, sebentar ya. Ini ada gangguan sebentar ya. Ini. Jadi konsep di dalam Zakaria itu, ya, saya ambil dari bahasa Inggris, itu juga sama sebetulnya. Bahwa di dalam terjemahan lama, ini sama dengan bahasa Inggrisnya. Ya, firman Tuhan bagi Israel, demikian firman Tuhan diterjemahkan dengan bahasa Inggris ya. Ya, di sini. Jadi dikatakan bahwa ia membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang membentuk roh manusia. Membentuk
roh manusia. Jadi di situ Anda juga harus tahu bahwa ada dua jenis roh. Roh Tuhan dan roh manusia. Roh manusia itu ialah untuk supaya Anda hidup. Tapi ada roh Tuhan itu tidak ada di dalam diri manusia. Nah, ini harus pelajari dengan seksama bahwa karena Tuhan itu adalah roh, di dalam diri manusia juga itu adalah nyawa, roh yang membuat manusia itu bergerak. Itu. Nah, roh itu, dia bentuk roh yang ada dalam diri manusia itu, tetapi itu bukan satu kata menciptakan, tapi membentuk roh. Saya ambil lagi dia punya bahasa yang tadi saya katakan bahwa dia membentuk nyawa di dalam diri manusia. Itu. Jadi perbedaan tentang menjadikan dan menciptakan itu adalah satu seperti sama, tetapi itu sebenarnya ada sedikit perbedaan. Menjadikan dan menciptakan. Itu sebabnya di sana dia katakan bahwa silakan Pak. Iya. Jadi di sini ini lebih tepat, ya. Dia membentangkan langit dan mengalaskan bumi dan yang menjadikan nyawa di dalam batin manusia. Nah, itu roh di dalam manusia itu berbeda dengan rohnya Tuhan. Roh Tuhan itu bukan diciptakan, tetapi di dalam diri manusia, di dalam diri makhluk itu dijadikan. Berarti matahari dan bulan itu tidak diciptakan, Pak, ya? Itu dijadikan berdasarkan Kejadian 1. Jadi menjadikan itu bukan menciptakan, beda. Menjadikan dan menciptakan. Itu berbedaan, sebab menjadikan itu berarti dengan kata ucapan. Seperti saya katakan, saya ulangi, saya ambil di Kejadian 1 saya baca sekali lagi, ya. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan, hendaklah ada terang. Ini ucapan. Hendaklah ada terang. Ya. Lalu terang pun jadilah. Ya, semua di dalam Kejadian 1 baik saudara harus pelajari bahwa semua di Kejadian 1 itu berbicara tentang dijadikan, ya. Termasuk juga makhluk. Makhluk itu termasuk orang-orang. Itu dikatakan dijadikan. Nah, berbeda dengan Adam. Adam bukan dijadikan, tapi diciptakan. Dia dibentuk. Dia diciptakan. Nah, itu ada perbedaannya, sebab Adam dia dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Kalau di Kejadian 1 itu, seperti contoh di dalam ayat 7, maka dijadikan Tuhan akan bentangan itu serta diceraikannya lah air yang dibawa bentangan itu dengan air. Nah, itu tentang dijadikan, semua dijadikan. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa Adam itu diciptakan, tidak dijadikan, gitu ya? Iya, dia Coba dibaca ayat 26 itu, Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya, itu manusia. Jadi saya mau kasih tahu ke Anda, Kejadian 1 itu semua makhluk itu berbicara tentang orang-orang. Adam itu bukan orang biasa. Adam itu adalah memiliki predikat yang namanya manusia.
Jadi berbeda manusia dengan orang. Orang Nah, itu ini termasuk tadi makhluk. Anda mengatakan bahwa Adam itu diciptakan tidak dijadikan. Iya. Tapi ayat Anda mengatakan dijadikan di situ. Apakah itu ayat 26 itu adalah Adam? Ya tentulah Adam. Bukan. Oh, berarti Adam Bukan. itu bukan manusia pertama gitu ya? Ya, Anda harus pelajari tentang bahasa manusia. Nah, ini saya tanya berarti Adam bukan manusia pertama gitu. Adam adalah manusia pertamanya Tuhan. Nah, terus yang diciptakan ini siapa? Itu makhluk. Orang Tuh. termasuk orang-orang. Ini kan jelas, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Iya, dan burung-burung di udara. Iya, manusia, orang-orang itu tidak sama dengan yang disebut manusia yang dikatakan Adam adalah manusia pertamanya Tuhan. Jadi Adam diciptakan di mana itu, Pak? Itu Di ayat nanti mana? di ayat kedua. Ini kan ayat pertama, di Kejadian 2. Kejadian 1 ini berbicara tentang menjadikan isi dunia, tetapi menjadikan manusia pertama itu adalah Adam. Sebab makhluk itu termasuk orang-orang, ya. Makhluk itu berbicara tentang orang yang bergerak, sesuatu yang bergerak. Itulah makhluk. Iya. Tetapi di dalam kejadian 2 itu Tuhan itu tidak menjadikan Adam karena dia membentuk dia dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi di Kejadian 1 itu Tuhan hanya berkata hendaklah ada air, hendaklah ada manusia. Itu bukan satu create, bukan satu pekerjaan tangan Tuhan sendiri. Oke. Itu hanya ucapan. Sama seperti Kejadian 2 ini di mana Adam diciptakan, Pak? Kejadian 2. Kejadian berapa? Ya, Kejadian 2 baca di sini, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Coba baca. Ayat yang ke-7. Iya. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Jadi ini Adam, di sini ayat 7, maka dirupakan Tuhan, bukan diciptakan. Maka dirupakan Tuhan akan manusia itu, yaitu manusia itu, Adam adalah gelar manusia. Jadi berbeda manusia dengan makhluk orang. Jadi Adam dirupakan Tuhan dan dari tanah dia bentuk. Berbeda dengan makhluk dan seluruh isi di dalam Kejadian 1 itu hanya kun fayakun. Artinya hendaklah ada air, hendaklah ada makhluk berkeriapan, hendaklah ada manusia. Itu diucapkan saja hendaklah, maka terjadilah. Tetapi Adam itu dia dirupakan, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri, maka Tuhan menghembuskan nafas hidup, itulah roh yang roh Tuhan itu diberikan kepada Adam. Itu sebabnya Adam itu adalah manusia spesial yang tidak ada dosa. Dia kemuliaan Tuhan ada di dalam dirinya. Berbeda dengan makhluk lain. Jadi yang membuat dosa waris bukan Adam. Ya. Adam itu dosa itu adalah, apa artinya dosa? Dosa adalah pelanggaran. Artinya ketika Tuhan menciptakan Adam itu supaya dia segambar dengan Tuhan. Artinya kalau Tuhan Maha Suci, dia harus hidup di dalam kesucian. Dia harus taat di dalam perintah-perintah Tuhan. Tetapi kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena dia melanggar aturan perintah dari Tuhan, sehingga dialah yang pertama-tama gagal di dalam memelihara Taman Eden itu. Ini Pak, itu sebab saya tanya dulu Pak. Di iya. dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 29 itu manusia udah jadi atau belum? Ya.
Itu sudah Itu- jadi manusia atau belum? Di Kejadian Itu 1 ayat 26 sampai ayat 29. Anda harus bedakan manusia dengan orang. Iya, saya tanya, itu Ya. udah jadi atau belum? Sudah ada orang dijadikan Oh, kan? sudah ada. Sudah dijadikan. Nah, ini Tapi siapa? Siapa ini dia? siapanya? Ya, itu yang udah jadi itu siapa gitu loh. Yang jadi itu makhluk-makhluk, orang-orang semua. Kita ini bukan orang. Nah, kita orang, tapi Anda orang, tapi bahasa manusia. manusia. Anda orang, Tapi bukan tapi manusia. manusia itu bahasa di dalam Alkitab itu adalah Enggak, kita Dia- ini keturunan manusia yang diciptakan di hari pertama, di Kejadian 1 atau Kejadian 2? enggak begini ya. Di Kejadian 1 itu adalah keturunan orang-orang seperti kita. Berarti kita bukan keturunan Adam. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita adalah keturunan Adam. Maksudnya Kalau gimana? kita ini enggak ada hubungannya ke dosa dulu dah. Ini Enggak, masalah begini, penciptaan saja. begini ya, Anda harus perhatikan di dalam Kejadian ada orang-orang yang disebut ya, saya baca di Kejadian 5. Ya. Kejauhan, jangan kelima dulu. Ini masalah di Kejadian enggak, 1 itu enggak, menurut Anda kan sudah ada orang. Sudah diperintah untuk beranak cucu dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, kita ini keturunan Adam atau keturunan orang yang diciptakan di hari pertama itu? Enggak, kalau orang tidak terikat dengan Tuhan, dia bukan keturunan Adam. Bukan keturunan secara biologis? Itu keturunan biologis tentang ya, makanya saya baca ini ya. Kita bicara biologis saja deh. Enggak, Kita keturunan begini. biologis Adam atau tidak? Itu saja, enggak Enggak, usah dikaitkan enggak. dengan dosa dulu. Di dalam Alkitab itu ada 2 jenis makhluk. Ya. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Tuhan ciptakan dengan tangan sendiri dan orang yang dijadikan. Yang seperti saya baca di dalam Kejadian 1. Oke, Anda sudah berarti ada 2 bentuk manusia di sini. Ada 2 bentuk manusia. 2 bentuk orang. Manusia dan orang. Nah, jadi pertanyaan saya, kita ini keturunan orang yang diciptakan di hari pertama atau keturunan Adam, itu saja. Enggak, saya begini, dengar. Orang yang tidak ada hubungan dengan Tuhannya Israel, dia adalah manusia, makhluk-makhluk, orang-orang. Tapi sebenarnya kita ini keturunan siapa? Kalau Anda itu di luar bangsa saya Israel. tanya masalah dosa, Pak. Nggak tanya soal dosa. Saya hanya tanya nenek moyang saya itu siapa menurut Bible? Adam atau orang yang diciptakan pertama? Berarti kita berbicara tentang garis keturunan di sini. Iya, garis keturunan. Ya, siapa? Kita ini siapa sebenarnya? Keturunan Adam atau keturunan orang yang diciptakan di hari pertama? Karena menurut Anda ini orang hari pertama, orang di Kejadian 1 dengan Adam itu beda gitu loh. Anda termasuk orang di Kejadian 1. Berarti bukan keturunan Adam secara biologis? Bukan. Oh, berarti apa namanya? Antara Adam waktu hidup itu sudah banyak orang gitu, Pak ya? Sudah ada. Oh, oke. Sip lah kalau begitu. Jadi kan jelas gitu loh. Lanjut, iya. Guru. Itu di mana dalilnya bahwa pada saat penciptaan Adam, manusia sudah banyak yang lain selain daripada Adam? Ya. Saya baca dulu ya. Dalilnya ya. Dalilnya. Ini bertentangan dengan Esra Soru nih. Ya. Esra Soru tidak mengatakan demikian. Ya, ini saya lain. Ya, saya baca ya. Iya. Di mana itu? Pasal 2. Saya baca. Ya. Kejadian 2 ayat. Saya baca dulu sini. Ayat yang ke-7. Tunggu. Ya. Baru mau cari ayatnya. Maka ayat 4 saya baca dari ayat 4. Maka demikianlah asalnya langit dan bumi pada masa ia dijadikan. Ya. Tatkala diperbuat Tuhan akan langit dan bumi, pada masa itulah belum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi dan
bertunas di padang karena belum ada. Saya lompat aja ayat yang ke 7 saya baca ayat 7. 7 saya sudah baca tadi kalau kan. kita lihat dalam bahasa Ibraninya, jelas di situ manusia itu disebut Adam. Iya, manusia itu Adam. Nah, itu gimana itu? Iya, Adam itu adalah manusia karena dia anak manusia. Ya, tapi di ayat 7 ini di original teksnya di kitab Torah itu jelas tulisannya adalah Adam. Iya, Kejadian betul. 1 ayat 26 juga Adam. Adam. Oh, enggak. Di sini Dibaca di sini baik-baik, Pak. Di Kejadian 1 ayat 26 jelas tertulis Adam. di sini tidak ada tulisan di sini. Makanya baca dulu. Bisal menu Adam. Tuh jelas tertulis tuh. Iya. Hmm. Kitab itu Di banyak. Kejadian 2 ayat 7 Adam. Ya, saya baca dulu. Maka Di dirupakan Sakaria 7 Sakaria 12 juga disebut Adam. Ya, saya baca Ruh dulu. Adam. Saya baca dulu ya. Nah, jadi di sini dikatakan ayat 8. Jadi letak dari kejadian itu Tuhan menjadikan manusia itu untuk memelihara bumi. Ya, saya baca dulu ya. Di pasal 1 ayat yang ke di situ di sana dikatakan ayat yang ke 29. Aku telah lagi firman Tuhan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di atas seluruh muka bumi dan segala pohon yang berbuah dengan berbiji itu akan kau makan. Dan itulah yang diberikan kepada makhluk itu. Dia memelihara bumi, sedangkan Adam berbeda. Adam itu ya di dalam ayat yang ke-8 ya. Maka diperbuat Tuhan pula suatu taman dalam Eden di sebelah timur, maka di sanalah ditaruhnya akan manusia yang telah dirupakannya itu, maka di sana ditumbuhkan Tuhan daripada tanah berbagai-bagai pohon yang permai kepada pemandangannya pemandangan mata dan baik akan dimakan, dan lagi adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu dan pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat pun. Jadi Adam pun ada makanan yang tidak bisa dimakan manusia, yaitu pohon kehidupan. Jadi ini perbedaan. Jadi di sini ada perbedaan tentang makanan juga. Berarti Adam boleh makan buah kehidupan gitu, Pak? Nah, dia sudah makan kan? Mana, di ayat mana? Hah? Di ayat mana ada makan buah kehidupan? Kehidupan kekal. Itu Tuhan sudah bilang jangan kamu makan buah dari pohon kehidupan itu. Bukan. Kalau kamu makan yang dilarang dimakan itu buah yang berisi pengetahuan. Iya. Dengar dulu. Waktu Tuhan melarang Adam, jangan kamu makan buah di tengah-tengah buah itu. Buah itu adalah Ini jadi kita membahas tentang roh itu ciptaan atau bukan, Pak Deki. Oh iya, oke. Jadi ini masalahnya roh dalam manusia dengan roh di dalam roh Tuhan itu dan roh manusia itu roh kecil. Maksudnya, roh kecil roh di dalam roh manusia di dalam kehidupan kita itu yang sebagai makhluk itu adalah sesuatu untuk kita bisa bernafas. Makanya Sakaria bilang bernyawa, bernafas. Nah, itu adalah manusia jasmani. Sedangkan Adam itu adalah manusia rohani. Nah, roh di dalam Adam itu berbeda dengan roh yang ada di dalam makhluk. Itu sebabnya waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh bumi, kabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Yesus tidak mengatakan pergi kepada kabarkan Injil kepada manusia, tapi kepada makhluk-makhluk. Karena makhluk itu belum ada rohnya Tuhan di dalamnya. Adam sudah ada rohnya, roh Tuhan sudah ada di dalam Adam. Makanya dia disebut anak
anak manusia di zaman perjanjian lama. Jadi roh yang ada di dalam manusia itu adalah roh untuk supaya kita hidup sebagai tubuh manusia, nyawa manusia. Sedangkan roh yang yang dari Tuhan itu tidak diciptakan, karena roh itu adalah Tuhan sendiri. Begitu. Tuhan itu adalah roh, jadi dia tidak menciptakan roh itu, kecuali roh yang ada di dalam makhluk. Nah, berarti Anda sudah mengakui bahwa roh itu diciptakan. Nah, maksudnya saya katakan di sini, roh ada dua bagian. Oh, ada roh Tuhan, ada roh manusia. Iya, roh manusia. Nah, roh yang ada dari roh yang ada di dalam diri manusia itu roh dari Tuhan atau bukan? Roh dari Tuhan berbeda dengan roh yang ada di dalam manusia. Tetapi yang maksud roh dari Tuhan itu yaitu roh berbicara tentang kebenaran. Itu perbedaannya. Begitu. Jadi kalau roh di dalam manusia itu hanya menghidupkan kita sebagai tubuh jasmani. Tetapi kita jangan lupa di Alkitab kita ada tubuh rohani. Nah, itulah tubuh rohani itu yang saya katakan bahwa roh yang dari Tuhan itu tidak diciptakan. Roh Tuhan itu tidak diciptakan. Bagaimana kalau misalnya saya lihatnya gini loh, Pak. Ya. Anda tidak menguasai kitab Anda. Anda hanya mengimani saja. Bukan. Saya menguasai. Apa yang Anda kuasai? Ketika Allah mengatakan rohku tidak selama-lamanya di dalam diri manusia, saya ingin tanya kepada Anda. Roh yang ada dalam diri manusia itu rohnya siapa? Nah, itulah saya mau katakan di dalam Kejadian ya, saya baca Kejadian supaya Anda mengerti bahwa ya, di Kejadian dia katakan di dalam Kejadian 5. Saya kata di sini Kejadian 6 ayat 3, 6. Pak. Saya baca ya. Ya. Lebih baik saya tidak baca. akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, itu roh yang Anda maksud rohnya Allah itu yang mana? Saya baca ya. Saya sudah baca. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Nah, ini di sini sekarang kita yang saya tanya sama Anda, roh yang ada di dalam diri manusia itu rohnya siapa? Itu roh Tuhan. Nah, berarti roh Tuhan diciptakan. Makanya saya dengar dulu, saya baca supaya Anda mengerti. Di sini Anda mau menggurui saya. Aduh, Pak Deki. Ya, dengar dulu, boleh dengar baca, saya baca ya. Ya, 6 ayat 1. Ketika maaf berisik ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya. Anda harus pahami ini manusia saya itu. Atau Anda, Pak Diki? Ya. Saya atau Anda yang harus pahami? Enggak, di sini saya harus memberikan pemahaman kepada Anda bahwa Anda pahami manusia itu bukan semua makhluk. Maksudnya makanya mana? Anda mengatakan roh Tuhan itu berbeda dengan rohnya manusia. Dengan analisa saya terhadap penjabaran Anda, seakan-akan Anda mendudukkan Tuhan itu makhluk yang memiliki roh, di mana ketika rohnya itu tidak ada, maka Tuhan itu mati, layaknya Yesus. Itu kayak Anda ingin sampaikan kan? Sementara dalil bukan itu yang saya sampaikan. Bukan itu yang saya sampaikan. Makanya perhatikan dulu, saya akan Anda jelaskan. anggap saya sebagai murid gitu. Enggak, ini Anda itu pinter sekali bersilat kata. Loh, tetapi Anda saya atau Anda yang bersilat kata? Firman Tuhan, dengar. Firman dulu, Tuhan saya baca jelas dulu. mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Pertanyaan saya, roh yang ada di dalam diri manusia itu rohnya siapa? Itu rohnya Tuhan, makanya saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan. Dengar dulu.
Dengar Gimana dulu. tuh? Sekarang kita kembali, kalau Anda ingat, saya kunci ya. Roh Tunggu, yang tunggu. ada pada diri manusia, Anda katakan itu adalah rohnya Tuhan. Oke, kembali kepada Zakaria 12 ayat 1. Apa bunyi Zakaria ayat 1? Dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam ayat Zakaria ayat 1 itu. Coba Boleh Anda. dengar dulu penjelasan Saya saya. dulu, Baru Anda dari tadi petentang petenteng. Enggak, saya Anda. enggak, Sekarang saya saya mau jelaskan. menjelaskan. Anda sudah mengakui bahwa di dalam kitab Anda sendiri di Kejadian 6 ayat 3 jelas dikatakan bahwa roh Allah tidak selamanya ada pada diri manusia. Nah, Anda sekarang mengambil saya satu tanya. bagian itu. Saya tanya kepada Anda, roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Anda mengatakan roh Allah atau roh Tuhan. Oke. Nah, bagaimana proses kejadian roh yang ada pada diri manusia yang Anda sebut sebagai roh Tuhan? Boleh saya jawab? Dijelaskan di dalam Zakaria. Jangan menjawab, Anda tidak pernah jawab dengan benar. Dijelaskan di dalam Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentang langit dan meletakkan dasar bumi. Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebenaran, dalam dalil demi dalil, jelas dikatakan, dalam Zakaria 12 ayat 1, roh yang ada pada diri manusia adalah ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah roh Tuhan. Artinya apa? Roh manusia itu ciptaan dan roh itu adalah buatan Tuhan, dan Anda katakan bahwa roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Berarti roh Tuhan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Paham? Oke, sudah. Ini saya mau jelaskan. Bukan itu. Saya jelaskan. Saya baca ya. Saya mau baca belum. Anda kan hanya ambil satu bagian ayat 3 saja kan? Terus Anda maunya yang mana? Saya baca dulu. Makanya saya baca dulu. Saya belum ini. Saya baca, maka tatkala banyak manusia itu makin bertambah di atas bumi, ya, perhatikan manusia ini berbicara tentang keturunan Adam. Perhatikan ya. Maka tatkala banyak manusia itu makin bertambah-tambah di atas bumi, telah memperanakkan beberapa anak perempuan, itu keturunan Adam. Ya. Terus? Ayat 2, maka dipandanglah oleh anak laki-laki Tuhan akan anak perempuan manusia, sebab elok parasnya, lalu diambilnya lah bagi dirinya akan bini barang siapa disukainya. Terus? Nah, jadi ayat ketiga, maka karena manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan ini telah mengambil sembarangan orang, sehingga mereka kawin campur, ya. Mereka kawin campur, sehingga ayat ketiga, karena mereka sudah kawin campur dengan manusia yang bukan yang diciptakan oleh Tuhan, tapi yang dijadikan, mereka sudah ambil. Saya baca seterusnya, firman Tuhan bahwa rohku tidak akan berbantah di ayat ya. Ini saya ambil baca ayat yang apa yang Anda ingin sampaikan di sini, Pak Deki? Dengar dulu. Apa yang ingin disampaikan? Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak banyak, Tuhan junior gitu. Dengar begini. Tuhan junior, anak-anak Tuhan kawin dengan manusia sehingga melahirkan anak yang setengah Tuhan, setengah manusia gitu. Dengar, makanya dengar dulu penjelasan saya, ya. Manusia itu manusia itu adalah gelar anak-anak Tuhan. Anda harus pahami, manusia itu adalah gelar anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan ini di ayat kedua, ya, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia yang diciptakan di pasal yang pertama itu cantik-cantik, ya. Mereka mengambil siapa saja yang disukai. Oleh karena mereka sudah anak-anak Tuhan ini, keturunan Adam ini adalah gelar anak-anak Tuhan, mereka telah kawin campur dengan manusia-manusia yang dijadikan ini, maka roh Tuhan yang dia taruh, yang dia hembus kepada Adam waktu dia bentuk, dia hembuskan nafas hidup kepada Adam, itu adalah rohnya Tuhan, sehingga roh itu dia tarik. Karena apa? Karena mereka sudah kawin campur. Jadi roh Tuhan yang dia berikan kepada Adam itu dia tarik lagi, karena Adam ini keturunan Adam ini, yaitu anak-anak Tuhan yang disebut manusia dari Tuhan itu, mereka kawin campur dan mereka itu roh Tuhan diangkat
Dan saya baca, rohku tidak akan dengar, rohku Saya tidak bantu. akan Nanti berlama-lamanya Anda tinggal teruskan di ya. dalam Ya. manusia, karena manusia itu adalah dia. Anak-anak Tuhan ini, anak-anak Allah ini manusia atau memang Tuhan tapi junior? Dengar dulu. Rohku Enggak. dengar dulu pembacaan saya. Karena kalau saya tidak saya tidak jelaskan, Anda tidak akan mengerti. Anda tidak menjelaskan, Rohku- Anda mengaburkan dalil. Rohku, dengar dulu. Rohku itu berbeda dengan roh yang ada di dalam manusia-manusia yang dijadikan. Itu sebabnya roh Tuhan itu dia tarik di sana dia katakan, rohku menarik. tidak akan berlama-lama tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Ya, di sini dia katakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ya, Hul situ ya, Hercules. Ya, jadi Adam itu bukan orang keturunan Tarzan X juga raksasa. ada. Ya. Dan juga pada waktu sesudahnya Benar, ketika ini ahli anak ya. Tuhan Padahal, mengakhiri anak-anak perempuan benar, manusia benar. dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman Oh, itu anaknya purbakala. Tuhan. Anaknya Bentar, Tuhan itu Aki. cucunya Ini gitu. kata menjadi dan menciptakan tadi ya. Kalau kita lihat di dalam kamus besar, menciptakan itu artinya menjadikan. Sama aja Ya. sih. Enggak, di Menciptakan situ, artinya enggak. menjadikan. Ini menurut Enggak, kamus ya. besar. Bahasa Iya, Indonesia. kamu menurut Kamus Besar Indonesia menjadikan, ya saya baca ya, menurut Kamus Besar arti menciptakan itu ada juga di dalam menjadikan, ya. Tetapi di situ ada dua bagian. Kita harus tahu bahwa saya cari dulu. Oke, cari dulu. Cari Biar dulu. saya jelaskan dulu. Itu. Jangan Bapak terus yang menerangkan. Enggak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa roh Tuhan itu diangkat dari roh. Jadi kalau roh Tuhan sudah diangkat dari manusia itu, kalau dia Tuhan berarti manusia itu akan mati. Tetapi roh yang dimaksud Apa dia angkat yang itu, Anda ingin sampaikan dengan mengatakan bahwa ada manusia yang kerasukan roh Tuhan, sehingga Tunggu. Anda kembali ke ayat kedua, ayat pertama, Enggak. yang mengatakan anak-anak Allah. Maksudnya kayak mana itu? Anak-anak Allah itu maksudnya Allah punya anak gitu. Dan anaknya ini juga Allah. Kemudian anaknya ini jatuh cinta kepada perempuan manusia. Lalu menikahinya. Berarti Tuhan menikahi perempuan gitu maksudnya. begini, Coba. di dalam manusia itu ada dilahirkan secara daging, ada dilahirkan secara roh. Maksudnya? Nah, ini yang Anda tidak pahami, makanya karena Anda tidak karena pahami. saya tidak paham, coba Anda jelaskan. Jadi seperti kata dilahirkan oleh roh itu, yaitu dia harus hidup oleh rohnya Tuhan. Nah, itu yang disebut. Kayak mana itu? Ini anak-anak Tuhan, rohnya hidup dalam rohnya Tuhan atau gimana? Sampai dia mengambil manusia jadi istrinya. Siapa yang mengambil? Siapa yang menjadi istrinya? Ini ayat yang Anda sajikan kan tadi saya cuma tutup di ayat 3-nya supaya manusia besanan sama Tuhan. Nah, sekarang Anda membuka ayat kitab Anda sendiri dengan mengambil ayat kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Nah, saya ingin tanya sama Anda. Anda mengatakan anak-anak Allah itu adalah anak yang di dalamnya adalah anak roh Allah. Nah, kok ini anak-anak Allah kenapa bisa jatuh cinta kepada manusia? Nah, itulah manusia. Itulah manusia. Kan tadinya roh Allah yang ada dalam dirinya. Kenapa jatuh cinta kepada manusia? Enggak, maksudnya di waktu itu manusia Anda harus tahu bahwa ya, saya catat kalau gitu, saya harus tahu. Ya, dijelaskan bahwa anak-anak Allah bukan berarti anak-anak Tuhan itu bukan berarti dia dilahirkan secara roh, secara manusia. Jadi apa ini? Dia dilahirkan secara roh. Secara roh. Nah, oke. Anak-anak Allah ini dilahirkan secara roh. Terus kenapa dia mengambil manusia menjadi istrinya? Kayak mana itu? Jadi anak Tuhan ini dia memiliki dua roh. Oh. Ya.
roh insani dan rohnya Tuhan. Oh, perlu saya Jadi teruskan roh, nggak, Pak Deki? enggak, dengar dulu. Tidak, roh insani itu yaitu Anda bisa hidup bernafas secara jasmani. Iya. Tapi ada roh dari Tuhan itu yang disebut roh yang ditaruh kepada Adam. Dia hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Itu yang Anda tidak pahami. Ya. Itu sebabnya, itu sebabnya di dalam Alkitab menyebabkan orang berdosa itu roh apa? Ya, roh apa yang membuat manusia itu makan buah ilmu pengetahuan? itulah roh kedagingan. Oh, roh kedagingan. Terus roh Tuhan yang ada pada diri Adam yang mana? Roh Tuhan itu pada waktu dia sebelum dia makan buah itu roh Tuhan itu dia sedang dia sedang hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi yang misalnya gini, anggaplah Pak Deki kan selalu menganggap Pak Deki itu orang yang diberkati. Nah sekarang yang ada dalam diri Pak Deki ini roh Tuhan. Ya karena kita percaya Tuhan itu adalah roh. Oh, pada saat Anda menjamah istri Anda di malam hari, itu roh Tuhan masih ada dalam diri Anda. Nah ini begini, Anda harus tahu bahwa Anda harus tahu bahah kita manusia, itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam Alkitab. Bukan, saya nggak tanya Yesus, saya tanya Anda. Anda ini ada roh Tuhan di dalam diri Anda. Ketika Anda mendatangi istri Anda di malam hari, roh Tuhan masih ada di dalam diri Anda. Saya boleh kasih jawaban? Ya justru saya minta jawaban. Iya, saya mau jawab. Sekali-sekali ketawa Pak Deki, jangan tegang. Roh penurut daging lemah. Ya, paham? Ya. Jadi ketika Anda bukan saya, Anda ketika Anda menaiki istri Anda. Dengar. Roh Tuhan ketika Anda itu kemana? Dengar dulu. Ketika Anda berhubungan dengan istri Anda. Kok dari yang ke saya? Saya tidak punya roh Tuhan. Hanya Anda yang mengaku ada roh Tuhan. Oke. Ya. Ketika saya menghampiri istri saya, itu adalah perintah harus apa? Harus apa? Harus apa? Karena itu adalah harus bukan. Karena di Alkitab mengatakan di dalam Kejadian saya baca Kejadian. Iya. Ya. Nyambung Bapak ini laki-laki meninggal. Seorang laki-laki meninggalkan ibu bapaknya untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya dia mengambil seorang istri, dijadikan istrinya. Jadi itu perkenaan Tuhan ketika saya mengambil seorang istri, itu karena Tuhan berkenan. Untuk apa? Supaya saya akan memberikan satu keturunan. Jadi itu tidak dosa. Enggak, yang saya tanya roh Tuhan. Nah, ini masalahnya. Roh Tuhan yang ada diri Anda itu kemana? Enggak, makanya bukan menikmati. Ketika kita melakukan hal yang jasmani, maka dia undur. Oh, roh Tuhan ditarik. Dia undur. Enggak, bukan ditarik kayak tadi tuh. Enggak, bukan masalah ditarik karena apa? Karena itu di zaman perjanjian lama. Oh, sekarang rohnya Tuhan ngumpet ketika Anda gitu. Gitu. Sekarang hidup di dalam kasih karunia itu bukan berarti kita harus seperti yang dikatakan di perjanjian lama itu, ya. Perjanjian lama itu banyak aturan yang tidak bisa dan bisa. Nah, jadi Anda harus roh tahu. Tuhan pada saat Anda meniduri istri Anda kemana? Bagaimana ini? Saya mau jawab ke Anda. Iya, saya juga bingung. Hah? Saya juga bingung. Anda bingung? Iya. Jadi Anda mengaku anak Tuhan. Iya. Di dalam diri Anda ada roh Tuhan. Pada saat Anda roh Tuhannya kemana? Saya mau jelaskan ke Anda bahwa roh Tuhan itu adalah roh kebenaran. Ketika Deki ini kalau ngomong bingung apa enggak ya? Kami di sini semua bingung. Dengar dulu.
Roh Tuhan Pak, itu Pak adalah Deki, ambil nafas dulu. roh Tuhan itu Baik. adalah roh kebenaran. Iya, saya tahu. Ah, dengar dulu. Sekarang Roh Tuhan bagaimana itu, pada saat Anda, ya, apakah roh, juga ikut menikmati bukan roh Tuhan itu adalah roh kebenaran untuk supaya orang itu jadi benar. Jadi tidak ada Jadi hubungan. yang Anda maksud itu, Tidak ada hubungan Anda melakukan hal itu dengan Anda mengatakan roh Tuhan itu ada dalam diri saya, sebab saya roh Tuhan Tadi- itu tadi untuk katanya apa? mundur. Tadi katanya mundur. Jadi yang mundur itu Nah. apa tadi yang mundur? Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa ketika kita Pak Deki bikin saya ketawa aja, Pak Deki. ketika kita itu melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan, maka roh Tuhan itu keluar dari kita. Nah, berarti roh Tuhan itu ciptaan kan? Hah? Berarti roh Bagaimana? Tuhan itu ciptaan. Enggak. Loh, itu Kenapa dia dalilnya ciptaan? ada. Dalilnya di mana? Itu di Zakaria 12 ayat 1. Itu itu bukan roh Tuhan yang bukan roh Tuhan itu adalah roh itu adalah manusia, itu ciptaan roh manusia, tapi roh Tuhan Aduh. itu bukan ciptaan. Pak Diki itu melawak di Pak depan Deki selalu japri. Enggak, selalu dua, mengatakan Yesus. dua Pas jenis giliran apa lagi di Zoom kayak gini modelnya. Gimana sih? dua macam roh ini yang Anda harus pahami. Dua macam roh lagi. Tadi kebenaran katanya, bukan roh. Iya, karena roh itu dia ada dua macam. Pertama, roh ada di dalam manusia itu untuk supaya Anda bisa hidup. Tapi roh itu yang dari Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi tidak ada hubungan roh kebenaran kalau Anda itu melakukan hal-hal yang diwajibkan, kemudian Anda mengatakan itu roh itu apa? Tidak, kecuali Anda berbuat kesalahan, kejahatan, maka roh Tuhan akan keluar dari Anda. Oh, berarti Itu roh maksudnya. Tuhan juga ada sama saya dong. Berarti Ya? Yesus itu melakukan kejahatan ya sehingga roh Tuhan keluar ya. Hah? Tidak pernah Yesus mengadakan kejahatan. Ada Itu sakar, kok ada rohnya on-off. keluar roh Tuhannya sampai Hah? menyebut Ada Eloi on-off. Eloi lama sabaktani itu. Kalau dia menyebut Eloi labak sabatani itu, artinya dia minta pertolongan supaya dia itu apa? Supaya dia apa? Diselamatkan. Supaya itu dia itu sebenarnya tidak mau. Itu sebabnya dia bilang, Eloi, Bapa, jangan tinggalkan aku. Ya, jangan tinggalkan aku, karena kalau dia tetap ada di dalam Yesus, dia tidak akan mati. Oke, berarti Tuhan itu adalah roh. Artinya gini, Tuhan itu adalah kebenaran. Benar ya? Ya. Berarti roh yang dimaksud di sini bukan pribadi kan? Ya. Kalau sifat. Nah, berarti tidak salah dong umat Islam menyebut Allah itu zat, esensi. Saya tidak mengerti tentang zat itu apa. Zat itu bahasa Arab artinya esensi atau pribadi. Ya, Atau pribadi, ya hakikat. Tetapi bukti dari hakikat itu apa? Saya tidak tahu. Sekarang saya juga ingin tahu bukti dari kebenaran itu apa. Ya, bukti dari roh itu dia. Bukti roh itu yaitu supaya manusia itu jadi benar. Kenapa tertawa? Ya lucu aja itu. Kenapa lucu? Roh Lucu itu lah. karena roh itu membenarkan manusia. Oke, Karena sekarang itu roh sekarang kebenaran. umat Islam mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi. Itu kebenaran atau bukan? Ya. Itu kebenaran atau bukan? Ya, memang Yesus juga memiliki gelar nabi. Berarti Islam juga punya roh Allah dong. Ya, kalau roh Allah dari mana dulu? Masa dari pasar Minggu, Pak? Enggak, saya mau jelaskan tentang Allah di dalam Islam. Ya, tadi katanya roh itu kebenaran. Enggak, maksudnya Allah itu siapa? Apakah Allah itu sama dengan dia punya ketuhanan roh yang ada di dalam Kristen? Itu berbeda. Kenapa tertawa? Siapa? Noise siapa noise? Ya.
Aduh, jadi kesimpulannya malam ini, Pak Deki, kita sudah buktikan bahwa roh itu adalah ciptaan. Mau lari kemanapun Anda, Iya. Anda tidak akan pernah bisa Enggak, ada saya katakan bahwa rohnya Tuhan dengan roh manusia itu kebenaran Tuhan harus, memang bukan ciptaan, Pak. Tapi berbicara mengenai roh, yang kita bahas di sini adalah roh. Esensi kedua dari jasmani makhluk, yaitu roh. Unsur yang tidak terlihat, yang disebut dengan spirit, atau ruah, atau kekuatan, atau apa istilahnya ini? Kuasa Tuhan yang terjadi pada makhluk sehingga makhluk itu bisa hidup. Nah, ini yang kita sedang bahas, bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Dalam arti kata roh itu adalah kebenaran, roh itu adalah ini. Setelah Anda tadi mengatakan roh itu mundur ketika Anda mendekati istri Anda. Oke, jadi saya simpulkan di dalam kitabnya Anda jelas sekali bahwa roh itu adalah ciptaan. Tertuang di dalam Zakaria 12 ayat 1 dan dibenarkan di dalam Kejadian 6 ayat 3. Jadi lain kali jangan lagi mengatakan saya keliru, saya tidak ngerti, saya tidak. Anda keliru karena roh yang ada di dalam manusia itu berbeda dengan rohnya Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Loh, dalilnya ada. Berfirmanlah Tuhan, bukan Zulkifli berkata, tapi berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Saya tanya ya. Kalau roh itu dia menghidupkan, benar enggak? Benar. Jadi kalau Anda tidak ada roh, Anda mati. Benar enggak? Iya, betul. Jadi ketika di dalam Kejadian 6 di saya baca sekali lagi ya. Ya. Di sana dia katakan, saya baca lagi. Sendiri sudah hafal, Pak. Bapak baru mau baca. Enggak, saya baca supaya Anda mengerti. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan berlama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Artinya kalau roh Tuhan diambil ke manusia pada waktu itu berarti orang itu pada mati semua. Iya betul, emang yang benar. Tetapi di sini di ayat selanjutnya, ya, tapi umurnya akan 120 tahun. Terus apa masalahnya? Pada waktu itu orang-orang raksasa dan bumi juga pada waktu. Jadi mereka tetap hidup. Loh, di mana? Di mana dikatakan setelah 120 tahun setelah roh Allah itu diambil dari sisi manusia, di mana dikatakan manusia itu hidup lagi, di mana? Nah, di sini dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Oke. Ya. Jadi kata mati ini ada dua macam kematian. Kematian roh, kematian jasmani. Nah, bisa nggak jasmani mati, roh tidak mati? Hah? Bisa nggak jasmani mati, roh tidak mati? Kerohanian Anda itu Anda tidak bisa hidup. Maksudnya apa Anda ini? Ini jadi kan sudah jelas. Rohku, ini Allah loh yang berfirman. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Iya, karena manusia yang memiliki roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Iya, itu karena 12 ayat 1. Terus apa yang Anda pertentangkan lagi di situ? Ini sepertinya Pak Deki ini tidak paham dengan Bibelnya sendiri deh. Di dalam kitab Kejadian 6 Pak Deki, itu ketika Tuhan berkata, ya sesungguhnya rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, melainkan hanya 120 tahun saja. Itu rencana Tuhan untuk menghapus manusia dari muka bumi. Makanya dibaca sampai ayat 8 dah. Iya, saya mengerti itu. Jadi, saya mengerti umur manusia ketika itu hanya direncanakan sampai 120 tahun 120 saja, hingga datangnya air bah. Begitu loh Pak Deki. Lanjut. Iya, sudah tahu, saya tahu itu. Tetapi di sini rohnya Tuhan, ya, rohnya Tuhan itu diangkat. Pak Deki, itu artinya. Jadi artinya saya katakan ini roh Tuhan itu berbicara mematikan manusia karena manusia itu memilukan hatinya. Itu dengar dulu. Dengar dulu. Di sini ada dua manusia yang dicatat. Manusia anak Tuhan itu adalah rohnya yang diangkat, tetapi ada di dalam manusia-manusia bumi. Mereka juga memiliki roh. Kemana-mana nggak nyambung ayat penerangannya Pak, nggak nyambung dengan ayat gitu loh. Ketawa aja dah. Nah, di sini coba baca di sini di ayat yang pertama, di ayat 2, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan itu dibaca sampai ayat 8 Pak.
dibaca sampai ayat 8 biar jelas. Iya, iya, Anda iya. akan tahu itu kronologinya seperti apa, dibaca Iya, iya. sampai ayat 8. Kalau perlu sampai air bah itu loh, biar tahu lah. Iya, sudah tahu. Saya sudah tahu itu di sana bahwa kejahatan itu karena mereka telah kawin campur. Ya. Enggak. Jadi roh Tuhan itu diangkat, Ya Allah. tapi rohnya Tuhan itu, tapi tapi mereka tetap pada waktu itu di kejadian itu dia tetap mereka ada kehidupan secara manusia jasmani. Tetapi rohnya yang benar-benar roh dari Tuhan supaya dia tidak melakukan kejahatan, itulah yang diangkat. Jadi Anda masih ingin mengatakan bahwa roh itu tidak diciptakan? Kalau roh Tuhan itu kan tidak diciptakan. Karena Tuhan itu adalah roh. Masa Tuhan itu adalah roh, dia menciptakan Di mana dalilnya dirinya Tuhan sendiri. itu adalah roh? Hah? Di mana ayatnya Tuhan itu adalah roh? Oh, begitu. Saya cari ya. Iya. Saya bantu deh Pak, kasihan. Yohanes 4 ayat 24. Sudah. Baca silakan. Itu kalau bahasa LAI-nya ya, Pak Deki, Allah Iya, sudah. itu roh. Ya, bukan cuma itu, bukan cuma di situ. Oh, ada yang lain. Coba. Banyak. Tuhan Gimana? itu roh. Mana Di- dalilnya? Iya, mana lagi coba? Perasaan cuma Tuhan satu itu aja. gunung batu, Ya, Tuhan itu Tuhan. api. Gitu Pak ya. Jadi Tuhan Anda itu gunung batu, Tuhan Anda api yang membakar gitu. Jadi kalau bilang Tuhan itu adalah roh, ya, ada banyak dalam Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah roh. Di mana dalilnya? Banyak itu yang mana maksudnya? Yang banyak itu Tuhan itu adalah gunung batu. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, Yang betul roh yang roh dimaksud apa di gunung sini, batu? Ya, roh yang dimaksud di sini, roh yang membuat kita hidup, atau roh yang dimaksud ini adalah kebenaran seperti yang Anda asumsikan tadi. jadi begini ya, saya jelaskan ya. Ya. Kehidupan juga ada dua macam. Kehidupan jasmani, Nah, kehidupan rohani. Karena Tuhan itu adalah roh, maka dia akan menghidupkan manusia rohani kita. Itu Jadi- perbedaannya. Jadi jasmani itu bisa hidup tanpa roh. Bisa. Hah? Dia bisa hidup tanpa rohnya Tuhan. Bentar, Pak Deki, berapa tadi? 2 Korintus berapa? 2 Korintus 3 ayat 17. Ya Rabbi, ada seperti ini. Jasmani Ya. bisa hidup tanpa roh. Artinya bukan manusia hidup bisa tidak ada manusia hidup bisa hidup tanpa roh. Roh. Ya, Rohnya gimana itu? Tuhan. Gimana Rohnya itu Tuhan. ceritanya manusia bisa hidup tanpa roh? Rohnya Tuhan. Ya memang roh yang ada dalam diri manusia itu bukan rohnya Pak RT. Bukan roh yang dibagi-bagi sama Jokowi. Bukan. Itu rohnya Tuhan yang dibagi-bagi kepada manusia. Bapak ini gimana sih? Sekarang Tapi saya bisa, tanya. Pak Jol. Anda Pak Jol. mengatakan ada Eh. dua kehidupan. Kehidupan Beda- jasmani, beda- kehidupan rohani. beda. Apakah jasmani Roh- bisa hidup tanpa roh? roh Anda itu katakan di iya, dalam manusia ajaran itu. bagaimana? Roh di dalam manusia Bang itu Jul, berbeda Bang dengan roh yang ada dalam Tuhan. Bisa Waduh. Berbeda. jadi manusia tanpa roh bisa hidup. Ya. Jadi rohnya Tuhan maksud itu adalah roh Seperti kebenaran. apa Anda? Coba Anda, saya ingin tahu gitu loh. Ah. Anda mengatakan roh yang ada pada diri manusia itu berbeda dengan roh yang ada pada diri Tuhan. Sekarang coba Anda jelaskan di mana ada dalil yang menerangkan bahwa Tuhan itu memiliki dua unsur wujud, ada wujud jasmani, ada wujud rohani, sehingga di dalam dirinya ada roh. Kalau makhluk kan jelas, ada jasadnya, sehingga di dalamnya ada roh. Apakah Anda ingin mengatakan Tuhan itu punya jasad sehingga di dalamnya ada roh? Ketika rohnya keluar, jasadnya mati. Bisa seperti itu. Anda bisa menggambarkan seperti itu kepada kami. Coba. Saya kasih ayat ya. Oke, ayat lagi. Nanti giliran diminta ayat, Anda berasumsi. Ya. Diminta Anda berasumsi, Anda kasih ayat.
Jadi Anda ini susah. Yohanes 3 ayat 6. Ya, apa katanya? Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Yohanes berapa? 3 ayat 6. Oh. Ini kan perumpamaan sebenarnya, enggak? Bukan. Enggak apa-apa. Iya. Enggak, iya. Itu tentang apa namanya? Tentang ini berbicara tentang kedua jenis manusia. Jadi yang bicara lahir, berbicara roh. Perumpamaan diharafiahkan, harafiah diperumpamakan, gimana sih Pak ini? Bagaimana? Maksudnya apa ini dikatakan bahwa ini bukan tetapi dia berbicara tentang apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Ya. Berarti roh itu bisa melahirkan, Pak Deki. Ya. Coba. Makanya saya akan tunjukkan tentang roh itu. Bentar Pak Deki. Kalau Kejadian 3 ayat 6 itu Anda harafiahkan, ya, seperti yang Anda maksud, maka Anda harus mengakui bahwa manusia itu dilahirkan 2 kali secara harafiah, bukan perumpamaan. Karena di ayat 3-nya sangat jelas dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti harus lahir 2 kali, keluar dari vagina 2 kali gitu Pak. Ini berbicara tentang perumpamaan, kenapa Anda kiaskan? Enggak, maksudnya inilah yang Nikodemus tidak pahami. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam rahim ibu kalau saya mau dilahirkan kembali? Nah, ini yang dimaksud dengan Anda dilahirkan kembali itu bukan berbicara tentang Anda masuk ke dalam rahim ibu. Iya, betul. Ayat ini kalau kita lihat satu perinkop, dia itu berbicara kias. Tapi di ayat 6 Anda pahami secara harafiah. Gitu loh. Enggak. Ini yang ada di situ. Yesus ngomong soal apa Anda berarti posisi Anda ini seperti Nikodemus yang tidak paham ucapan Yesus. Enggak, bukan. Makanya saya akan jelaskan bahwa tubuh manusia itu jasmani dan tubuh rohani. Jadi kalau yang dilahirkan dari daging, Anda keluar dari daging. Ya. Yesus keluar dari mana? Jadi kalau Anda dia lahir dari roh, itu Anda harus dibaptis di dalam di air di situ dia katakan bahwa Anda harus dibaptis dengan air dan menerima Roh Kudus. Itulah manusia baru. Itu lahir. Jadi Yesus lahir dari daging atau dari roh? Ya, saya tidak bahas itu karena dia memang lahir dari daging. Saya tahu. Ada enggak manusia yang lahir dari roh? Ya. Ada karena ini kata di sini jelas dia katakan ya, saya baca ya. Saya baca. Apa yang dilahirkan? Saya baca. Ya. Yesus menjawab ayat 3. Katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Tuhan. Jadi walaupun Nikodemus gagal paham tentang dia mau dilahirkan kembali, ini dia berbicara tentang bagaimana mungkin saya sudah lahir mau dilahirkan kembali. Nah, jadi di sini berbicara tentang kelahiran kembali, berbicara tentang kelahiran di dalam roh. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu ayat 5, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bukan dilahirkan dari seorang ibu, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Oke, jangan bertele-tele di sini, Pak. Sekarang saya tanya sama Anda. Jadi perbedaannya bahwa ayat ini berbicara tentang pertobatan Pak Diki. Iya, kami secara harafiah. Nah, ini bukan di ayat 7-nya dikatakan Pak Diki, jangan engkau heran wahai Nikodemus.
aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, pertanyaan saya, Nikodemus dilahirkan kembali enggak? Jadi dia lahir dari rahim ibunya sudah berkumis gitu. Masuk kembali dia ke rahim ibunya. Itu sebabnya Atau Nikodemus lahir kembali bingung. di sini artinya bertaubat. Ini sudah jelas di ayat berkata, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bukan berarti dia masuk ke dalam rahim ibu. Oke. Nah, sekarang Ya. Nikodemus dilahirkan kembali enggak ketika Yesus Ya, mengatakan, jangan ya, engkau kalau- heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus dilahirkan kembali dalam bentuk apa? Bentuk dia harus dilahirkan secara seperti dikatakan oleh Yesus. Ya, dilahirkan Nikodemus seketika dari lahir air dan berbentuk roh. air. Nah, Anda harus tahu bahwa apa artinya dilahirkan dengan air dan roh, Anda tidak paham. Artinya apa itu? Dilahirkan kembali, air dan roh itu berbicara, saya ambil Matius 3. Ini berbicara tentang lahir kembali. Ya. Sebenarnya seperti ini loh, kalau di dalam Islam itu Ya. barang siapa yang menerima Islam, dia seperti dilahirkan kembali. Sebenarnya Dengar. seperti itu, dia suci dari Iya. dosanya. Dia ini Jadi tidak lahir berbicara kembali, secara dia dilahirkan harfiah. kembali, ya, dilahirkan kembali dengan air dan roh, ya. Ya, artinya Sesudah dia ditobatkan lah. sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Ini yang dimaksud dengan dilahirkan kembali, dia Ya, keluar dari artinya air dia dan bertaubat pada waktu dari itu simbol. sudah lagi kesalahannya berubah yang dan lalu. Simbol saja itu. Iya, Artinya melihat dia bertaubat. dan di situ dilahirkan kembali melalui air dan roh, maka dia disebut anak di dalam ayat 17. Ya. Ya. Ini Dia disebut Pak Deki, bentar jangan kepanjangan dulu. Kita balik lagi ke 2 Ya. Korintus 3 ayat 17. Ini kayaknya ada takia terjemahan di sini. Bentar ya. ya. Berapa? Bisa dilihat di layar? Saya tidak dengar. Bisa dilihat di layar? bukan didengar, dilihat. Dilihat di layar, bisa dilihat nggak? Ya, kadang saya heran dengan kawan-kawan Kristen ini. Ayat yang harafiah dipahami secara kias, ayat yang kias dipahami secara harafiah. Mumet jadinya, gitu loh. Nah, Di dalam Alkitab itu berbicara tentang kerohanian. Nah, ya kita sekarang ke Biblos tahun 1600 ya, nenek moyangnya LAI. Bisa dilihat di layar ya, Bro Deki. Tadi 2 Iya. Korintus 3 ayat 17 ini menarik soalnya. Karena selama yang gua riset nggak ada dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah roh di dalam Biblos, baik secara bahasa terdahulu sebelum terjemahan baru maupun bahasa Yunaninya atau Iya. apalagi bahasa Ibrani itu nggak pernah dinyatakan seperti itu. Dan ini terbukti. Kita Iya. bisa lihat ya di 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang Tuhan itu pun ada spirito. Maka mana Tuhan punya spirito, Devana ada Mardecanja. Bisa kelihatan ya di sini ya. Nggak kelihatan, maaf. Nah, ini. Ada merdekanya. Ada merdekanya. Nah, di sini Tuhan. Siapa namanya? Pak Deki. Bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Nah, terus kalau misalnya mau dibilang Tuhan ini adalah ilah atau Allah, enggak Pak Deki, enggak begitu. Karena Allah sendiri tetaplah Allah gitu. Ini bisa dilihat di ayat 4 dan ayat 3. Itu. Nah, ini ya. Allah. Jadi Anda mau angkat kata Tuhan. Dan Allah di sini. Dan ini Kristo. Dan Iya. ini berhala Deus. Nah, gitu jadi Bro Deki jangan apa yang kami harap di sini, Bro Deki jangan lagi terjebak oleh bahasa LAI. Iya, saya tidak, saya juga mengerti. Cakep. Jadi kita ini seperti anak siswa sekolah minggu itu yang lucu. jadi di sini yang diangkat ini apa maksudnya, Tuhan atau apa? Iya, jadi di situ roh. Oh ya, kita balik lagi sebentar ya. Roh Tuhan itu ya roh seorang manusia, roh Tuhan begitu loh maksudnya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di ayatnya juga kalau kita baca satu sekop. Bentar. Nah, ini bisa dilihat di sini. Roh dari Allah yang hidup. Ini adalah bentuk kepemilikan bahwa roh ini adalah properti dari Allah yang maha hidup. Begitu loh.
Jadi jangan diputer-puter antara Tuhan, dan Allah itu jangan diputer-puter, Bro Deki. Kami Muslim sangat paham itu. Iya. Karena Tuhan dan Tuhan itu hampir sama. Iya. Tuhan itu dengan Tuhan itu artinya majikan, penguasa. Sekarang Tuhan dengan Allah. Ya. Sekarang Tuhan dengan Allah. Kalau saya tidak menggunakan kata itu. Ya, oke, Tuhan dengan Allah. Enggak, saya juga tidak mengatakan hal itu, sama aja. Kami hanya tahu Bapa. Lah itu banyak kata Allah dalam Alkitab, maksudnya apa? Nah, ya di Indonesia kan. Kalau saya di sini enggak. Iya, terserah. Bapa itu apa? Ya, Bapa dan Tuhan itu apa bedanya? Bapa karena Tuhan itu dia telah menjadi manusia. Sekarang itu ada nggak roh Bapa disebut di situ? Ya. Roh Bapa ada nggak disebut? Ada. Nggak ada kan? Di mana roh Bapa disebut? Di dalam Yohanes. Yohanes berapa ada roh Bapa? Jadi di sana katakan bahwa kita harus menyembah Bapa di dalam roh. Ya, karena dia adalah Bapa, berarti ya, itu tahu sama. Itu Yohanes 4 itu. Iya, sama aja. Dia sama kan? Sama-sama. Iya, enggak, ini cuma kami di sini mencoba mengedukasi, Pak Deki. Kami di sini mencoba mengedukasi. Enggak, saya dan Allah ini sangat berbeda dengan Tuhan. Enggak bisa disetarakan. Bahkan apa yang kami katakan ini disepakati juga oleh Saul Tarsus dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Hanya ada satu Bapa, hanya ada satu Tuhan, gitu kan. Sehingga kita bisa melihat hierarkinya yang gede itu yang mana. Nah, begini. Sekarang kalau mau ngeles-ngeles lagi ya terserah Pak Deki. Hamba kembalikan kepada guru dan semua. Nah, itu menurut Anda, tapi menurut kita itu kata Tuhan dan Tuhan itu sama. Karena theos diambil dari kata Tuhan, itu juga sama dengan Tuhan. Sama. Karena itu hanya gelar. Itu. Bapa juga hanya gelar. Bentar. Apa yang diambil dari kata theos diambil Tuhan diambil dari kata apa? Theos kan diterjemahkan Tuhan itu kan theos artinya Tuhan. Juga bisa Tuhan. Hah? Oke, coba sekarang tunjukkan kalau misalnya theos itu bisa Tuhan. Theos ya? Theos ya. Kami kasih 8 dekade. Ya, kita persingkat aja waktunya. Nggak akan ketemu. Wahai saudara kami yang kami kasihi, nggak akan ketemu. Theos jadi Tuhan itu nggak ketemu. Kalau Kyrios baru banyak. Iya, Kyrios. Nah, Kyrios juga bisa. Theos juga itu artinya Tuhan. Aduh. Jangan ngebantah Pak Deki. Kami paham Yunani di sini. Ya, sudah tahu itu, tetapi namanya itu semua gelar. Tuhan itu gelar. Bapa itu sama dengan Anda. Anda memiliki nama tapi ada gelar Bapa. Gitu. Nama Bapak siapa? Ya, Bapak. Ya, namanya siapa? Ya, kalau Bapak enggak ada nama berarti enggak tahu siapa Bapak itu. Waduh. Karena Bapak itu hanya gelar. Oh, berarti enggak punya nama dia? Enggak, maksudnya kalau Bapak tidak ada nama berarti Anda tidak tahu siapa dia. Karena dia ada gelar, Bapak. Iya. Saya tanya sama Anda, Bapak itu siapa namanya? Gitu loh. Bapak ada kan banyak nama. Iya, Bapak yang Anda maksud Tuhan itu. Oh, kalau Bapak itu Yesus namanya Bapak itu namanya? nama Yesus namanya. Oh, Yesus itu anak Bapak. Nama Bapak juga Yesus gitu ya. Nama Bapak itu adalah nama Yesus sendiri. Anak Allah siapa namanya, Pak? Anak Bapak, Pak. Ya? Anak Bapak siapa? Anak Bapak namanya juga Yesus. Oh, jadi Bapak dan anak namanya kembar. Oke, dah. Bukan masalah. Loh, gimana sih? Bukan, ya. Anda harus tahu bahwa gelar ini bukan hubungan antara kakek tua, Bapak itu seperti kakek tua, dan anak. Karena Anda harus tahu bahwa Tuhan itu tidak melahirkan secara daging. Saya nggak ke situ.
Nah, Saya itu nggak ke situ, saya cuma tanya nama saja kok. Ya. Cuma tanya nama saja. Siapa Nama. nama Bapak? Yesus. Siapa Ya. anak Bapak? Yesus. Berarti kan namanya Bapak dan Yesus namanya kembar dong. Ya udah. Yesus kan Yesus juga kan banyak nama, bukan hanya Yesus. Iya, Ya. yang saya tanya itu hanya masalah nama Bapak Yesus. itu siapa? Menurut Anda Yesus. Anaknya Bapak siapa? Yesus. Ya udah, berarti Bapak dan anak namanya Yesus. Kan udah. Ketika dia menjadi manusia, dia dikatakan anak. Iya, saya nggak nanya soal itu kok, Pak. Cuma tanya nama saja kok. Anda menjawab. Ya udah. Itu harus diperjelas, Anda bantah pernyataan sendiri kan aneh. Anda mengatakan siapa nama Bapak? Yesus. Siapa nama anak Bapak? Yesus. Ya sudah, saya terima, nggak bantah gitu loh. Ya udah, silahkan lanjut lagi Cuma. Ya, jadi kesimpulannya roh itu adalah ciptaan. Ya. Jadi mau lari kemanapun itu sudah pasti. Di dalam 1 Yohanes 4:13 demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah menguraikan kita mendapat bagian dalam rohnya. Nah, berarti roh yang ada dalam diri manusia itu adalah roh dari Allah dan ternyata roh itu adalah ciptaan berdasarkan Zakaria 12 ayat 1. Apakah hanya dalil itu yang mengatakan itu? 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Artinya roh manusia itu adalah rohnya Allah dan rohnya manusia itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Dalilnya jelas, Zakaria 12 ayat 1. Itu benar bahwa roh Tuhan ada dalam diri manusia ketika dia percaya kepada Tuhan yang adalah roh. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak ada roh di dalamnya. Ya, itu materi lain, Bukan materi lain. Jadi orang yang percaya Tuhan itu adalah roh, dia adalah itu yang dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri manusia. Dalil mana yang Anda katakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Di mana dalilnya? Itu banyak roh, banyak Allah itu roh, itu kan Tuhan itu roh. Nah, ini kita hampir sejam mana dalilnya bahwa Tuhan itu adalah roh. Itu 1 Korintus. Justru pertanyaan tadi saya justru bertanya kepada Anda. Kalau roh itu Anda katakan adalah Tuhan, lalu kemudian Anda mengatakan roh itu adalah apa? Tuhan itu adalah roh itu sendiri. Berarti kalau Tuhan itu roh, berarti Dia punya jasad. Anda perhatikan bahwa roh itu ada roh kebenaran dan roh. Ya, roh di dalam Dia memberikan satu nafas kehidupan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Roh Tuhan. Ketika Anda percaya kepada Dia. Nah, ketika Anda tidak percaya Dia, bukan masalah percaya atau di dalam tidak. Anda. Ini secara logika aja. Manusia itu hidup bukan karena dia beli roh di pasar, tetapi itu ada roh Allah, itu ada sebabnya, Tuhan pada dirinya. Nah, itu sebabnya ada di sini ada dua macam roh yang di mana kecil, itu dikatakan roh ada kecil dua di dalam roh. Anda itu menghidupkan tubuh jasmani Anda. Sedangkan roh Tuhan itu adalah untuk kebenaran. Itu Anda harus pisahkan. Roh di dalam Anda sekarang itu bukan roh dari Tuhan yang yang dari mana Anda mengatakan bahwa pada diri manusia itu ada dua roh? Ada dalilnya enggak? Roh kebenaran itu adalah itu dari Tuhan. Sedangkan roh dalam roh itulah nyawa Anda. Itu maksudnya. Roh itu nyawa Anda hidup karena roh ada dalam nyawa Anda. Itu berbeda. Anda itu hanya bisa memelihara kata-kata. Bukan. Dalil dalam kitab Anda itu sangat jelas dikatakan. Sebab Anda manusia jasmani. Manusia jasmani memiliki ada nggak dalilnya di dalam kitab yang Anda pegang itu bahwa manusia itu punya dua roh? Ya. Ada nggak dalilnya, Bang? Enggak begini. Ketika Anda percaya Yesus, percaya Tuhan yang adalah roh, ya, Anda hidup di dalam roh. Kenapa harus jadi konsep Kristen yang saya harus imani?
ketika saya Ya. percaya bahwa Allah itu adalah roh. Saya tidak Ya, beriman itu. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu pencipta roh. Dalilnya ada. Itu roh itu barat manusia jasmani itu. Nah, Ya, itu kalau roh konsep itu manusia. Kristen itu adalah konsep animisme, menyembah kepada roh-roh. Itu tidak bisa dipungkiri. Jangan sampai saya balik ke sejarah lagi nanti. Nah, Kristen itu itu kan. memang ajaran animisme, Nah, penyembah itu roh-roh. Yesus sudah mengatakan Anda bahwa jangan bawa itu ketika kita mengkaji tentang roh. Nah, makanya Yesus mengatakan saatnya Apalagi? tiba bahwa Hmm. penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran karena dia adalah roh. Nah, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu maksudnya menyembah di dalam hati, Iya, ikhlas. itu yang dimaksud Iya. bahwa roh Berarti ya, menyembah roh betul-betul, Tuhan. bukan cuman melakukan perbuatan dengar jasad dulu. tapi hatinya tidak. Yang dimaksud Yesus di sini orang menyembah dengan ikhlas, dengan hati. Ketika Anda menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti roh Tuhan ada di dalam diri Anda. Oh, Ketika Anda Anda dapat ilmu dari mana itu? Ketika- Manusia itu memang hidup karena roh Allah. Tidak ada manusia hidup bukan karena roh Allah. Nah, di dalam perjalanan proses kehidupan manusia itu ketika beribadah ada yang ria, ada yang ikhlas. Yang ikhlas itulah yang dimaksud menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kaidah-kaidah yang dituntun oleh para nabi. Mereka sujud, mereka ruku, mereka takbir, ada tuntunannya, ada unsur kebenaran yang mendasari mereka melakukan itu. Tidak seperti orang nyanyi-nyanyi, orang melakukan hal-hal ibadah hari Minggu. Tidak ada konsep dari Tuhan. Itu bukan kebenaran. Yang dimaksud roh dan kebenaran, ikhlas menjalankan perintah. Itu yang dimaksud perintah di sini adalah aturan. Sholat 5 kali sehari itu ada aturannya. Orang sunat ada aturannya. Orang puasa ada aturannya. Orang zakat ada aturannya. Dari Tuhan. Itulah yang dimaksud kebenaran. Bukan mbah lelo. Asal-asal Anda suka, itulah yang Anda lakukan. Ibadah Minggu, makan babi, itu Anda lakukan. Tapi itu bukan aturan Tuhan. Berarti Anda beribadah bukan dalam kebenaran. Karena kenapa? Bukan konsep Tuhan. Bukan firman Tuhan yang Anda lakukan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, ada dua nih. Percaya kepada mana? Percaya kepada iman Anda bahwa dia Yesus itu Tuhan, atau percaya kepada ajaran Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan, maka Anda sebagai pengikut harus seperti Yesus. Yang layaknya Tuhan. Apa dia? Nah, tanya pada diri Anda, sisi mana yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan. Misalnya dia menghidupkan orang mati. Kalau Anda ingin mengikuti dia, Anda harus menghidupkan orang mati juga. Kalau Anda percaya sisi ketuhanannya, bahwa Yesus itu membangkitkan orang, membuat orang buta melihat, maka Anda sebagai pengikutnya harus melakukan hal yang sama. Kalau Anda mengikuti sisi ketuhanannya. Tetapi ketika Anda mengikuti dia sisi kemanusiaannya, Anda harus menjadi seorang Muslim. Yesus sujud, Anda sujud. Yesus puasa, Anda puasa. Yesus zakat, Anda zakat. Yesus sunat, Anda sunat. Kalau Anda pengikutnya. Tapi kalau Anda mengikuti sisi ketuhanannya, silakan Anda menjadi Tuhan. Mati Anda nanti disalib juga. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mengikuti Yesus itu apanya? Sisi ketuhanannya atau sisi kemanusiaannya? Yang saya lihat Anda tidak mengikuti sisi kemanusiaannya, Anda juga tidak mengikuti sisi ketuhanannya, karena Yesus memang bukan Tuhan. Yang Anda ikuti itu adalah ajaran Paulus, ajaran animisme. Makanya dari tadi Anda menjajakan roh. Penyembah roh itu adalah ajaran animisme, ajaran yang dianut oleh ajaran pagan. Makanya di dalam kitab Anda masih menyesahkan ajaran itu. Tuhan Anda berupa roh, bertanduk 7, bermata 7, itulah dia. Jadi Anda di sini buat lucu-lucuan aja kalau gitu. Tapi kalau di Japri WA, Anda gencar kali. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Anda pengikut Yesus. Dari sisi mananya Anda jadi pengikut? Sisi ketuhanannya apa sisi manusianya? Kalau dari sisi manusianya, Anda gagal. Karena Anda tidak menjalankan syariat yang Yesus ajarkan. Kalau dari sisi ketuhanannya, Anda lebih-lebih gagal lagi. Apa yang sisi ketuhanannya Yesus? Yang Anda bisa contohkan sekarang? Oh, dia berjalan di atas air. Nah, ikuti itu. Kalau Anda tidak bisa berjalan di atas air, berarti Anda gagal menjadi pengikutnya. Apalagi, oh dia mati untuk menebus dosa. Lakukan itu. Kalau Anda tidak bisa mati disalib, berarti Anda gagal. Tidak bisa menjadi pengikutnya. Nah, bagaimana yang dia contohkan?
Aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti aku, engkau akan melakukan perintahku. Nah, sekarang perintah Yesus yang mana yang Anda lakukan? Anda menjadi Kristen atas perintah siapa? Coba. Jadi kalau roh dan kebenaran itu artinya menyembah Tuhan di dalam keadaan ikhlas, taat kepada perintahnya. Perintah itulah kebenaran. Ibadah hari Sabat, itulah kebenarannya. Sunat, itulah kebenarannya. Jangan makan babi, itulah kebenarannya. Wong sekarang Anda tidak sunat, makan babi, kebenaran mana yang Anda maksud? Anda menyembah Tuhan dalam kebenaran yang mana? Ayo. Oke. Saya jawab ya tentang Silakan. roh. Ya. Saya jawab tentang roh, kedua jenis roh ya. Iya, kembali lagi ke roh. Iya, karena tadi saya mengatakan bahwa pengikut Kristus itu dengan cara harus ikut seperti dia disunat. Sedangkan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk disunat. Yesus tidak pernah memerintahkan. Dijawab oleh Yesus, Pak. Jangan Ya. kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Sebelum itu terjadi. Sebelum saya menjelaskan tentang roh itu, Jangan Anda menyangka itu, kata Yesus. tunggu dulu. Nah, sebelum saya membahas tentang kedua roh ini, manusia dengan Tuhan, saya jelaskan tentang Matius itu dulu ya, supaya Anda mengerti. Matius, ya, di dalam Matius 5, Anda gagal paham tentang apa yang dikatakan di dalam Yesus Kristus di dalam Matius tentang hukum Taurat ya. Yesus berkata begini ya, makanya baca keseluruhannya. Oh, saya sudah hafal semua, ya. Pak Deki. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, sekarang Kristen dia tiadakan nggak? Dengar dulu. Hukum-hukum Taurat itu masih ada nggak dalam kehidupan Kristen? Atau sudah nggak ada? Karena dia sudah menggenapinya. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Makanya dengar. Saya baca ya. Karena Anda cuma baca sampai di ayat yang ke-17, saya baca ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap, perhatikan, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti sekarang sudah lenyap bumi. Waktu Yesus, Anda harus perhatikan apa gambaran langit dan bumi sudah lenyap atau tidak? Sudah. Sudah. Berarti ya? Yesus bohong, Pak. Digenapi kok lenyap. Dengar dulu. Bumi sudah lenyap. Dengar dulu. Ya. Langit dan bumi ini adalah ya, berbicara tentang hal-hal aturan yang lama, yaitu perjanjian lama. Ya. Aduh, ditafsir lagi. Padahal ayatnya jelas itu loh. Dengar, jangan makanya kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Boleh dengar penjelasan saya. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Itu makanya di sini baca akhir zaman, Pak. Bukan berbicara. Anda harus pahami Alkitab bahwa akhir zaman itu dihitung dari kedatangan Yesus pertama. Itu yang disebut akhir zaman. Kata siapa? Jadi zaman yang lalu sudah lenyap. Zaman yang perjanjian lama itu sudah lenyap. Langitnya masih ada, Pak, langitnya. Nah, makanya Anda harus pahami Alkitab itu berbicara tentang kerohanian, bukan secara Anda melihat langit di atas. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ketika ayat Alkitab berbicara tentang harafiah, dikiaskan. Ketika Alkitab berbicara kias, diharafiahkan ini. Seperti ayat ini Yesus berbicara tentang mereka tidak mengerti, karena kalau dia berterus terang, dia akan melenyapkan, dia berterus terang, dia langsung dibunuh waktu itu, belum selesai. Yesus berkata begini loh, gimana lebih baik
lenyap langit dan bumi daripada hilangnya satu titik dari Enggak dengar. Makanya di ayat berbicara tentang 18 apa? Tentang akhir zaman, tentang kiamat. dengar Artinya dulu. bahwa hukum Taurat itu tidak akan lenyap hingga kiamat. Ini bukan hari kiamat. Ini bukan berbicara tentang hari kiamat. Ini berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman mulai dari kedatangan Yesus itu sudah dihitung akhir zaman. Langit bumi lenyap kalau bukan kiamat apa namanya? Nah, langit di sini bukan berbicara tentang, dengar dulu. Lagi. Enggak, langit ini bukan berbicara tentang, Yesus menunjukkan bukan berbicara tentang langit di langit yang Anda paham lihat di atas. Saya melihat Anda hanya ingin menggunakan nama Yesus untuk membenarkan ajaran. Dengar dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya, makanya saya baca dulu supaya Anda paham. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat. Nah, Tunggu. Sebelum semuanya terjadi, Anda harus garis bawahi ini. Sebelum semua terjadi apa? Itu langit lenyap. Penyalipan. Ya sebelum semua terjadi, larinya ke penyalipan itu. Enggak, sebelum dengar. Sebelum semuanya terjadi, yaitu penggenapannya. Ya. Dia belum menggenapi semua. Nah, penggenapannya seperti apa, Pak? Seperti ini, saya baca seterusnya ya. Contoh penggenapannya seperti apa? Contohnya seperti begini ya. Ini dia hilangkan karena itu siapa ya di ayat selanjutnya, maka ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang orang Kristen hidup keagamaannya lebih bagus dari ahli Taurat. Nah, dengar dulu. Jangan dulu potong. Kamu telah mendengar perkataan Yesus ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Itu adalah aturan di dalam perjanjian lama. Oh, berarti setelah digenapi boleh membunuh gitu? Enggak, dengar, makanya belum, jangan potong. Ya. Jadi kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Bisa. Jadi ayat 23. Jadi kata kafir itu ngawurnya pengamat LAI itu. Dengar dulu. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu dengan depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Setelah berdamai dengan lawan-lawan. Jadi ini berbicara tentang aturan di zaman langit dan bumi yang lama itu, yaitu di sana dikatakan, saya ambil satu contoh ayat 27. Kamu telah dengar dulu. Kepanjangan nggak nyambung. Enggak, kamu kasih dulu aja. Kamu telah mendengar firman. Kamu telah mendengar firman, ini firman dahulu di zaman Taurat, jangan berzina. Tetapi Yesus berkata aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini hal-hal yang baru yang dia akan genapi. Itu. Jadi dia sedang menggenapinya. Jadi setelah dia berkata selesai di kayu salib, dikatakan sudah selesai, maka semua sudah ditiadakan. Kan betul yang saya katakan tadi. Sekarang larinya ke kayu salib kan. Penggenapan itu artinya digenapi di kayu salib dengan matinya Yesus gitu kan. Iya, itu karena sudah selesai. Panjang kan sudah saya terangkan dari tadi, ngapain panjang. Saya harus ikut alur dari bawah. Iya, nggak usah ada terangkan sampai ke sana, saya sudah paham kalau maksudnya artinya itu mau berbicara tentang penyalipan gitu loh. Iya, itu kan selesai dari tadi nggak makan waktu.
kalau saya tidak jelaskan dari sini kan Anda Iya, tidak iya. mengerti. Oke, Belum Anda siap. jelaskan Nah, kan saya sudah kemudian Saudara Zuma, saya katakan tentang manusia roh itu, ya, manusia roh itu Anda katakan apakah manusia roh dengan manusia Tuhan, roh Tuhan dan manusia itu berbeda. Saya baca di 1 Korintus 10. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Bentar, Pak Deki, kita bosen loh roh-roh mulu. Ini sekarang gini dulu, coba kita pastiin dulu. Berarti setelah penyaliban, itu udah masuk perjanjian baru ya, setelah penyaliban. Jadi ketika dia mengatakan sudah selesai, ya, dia mati dan dia bangkit, maka ketika dia bangkit, maka muncullah dunia baru atau yang disebut langit dan bumi yang baru. Itulah yang disebut zaman kasih anugerah, zaman Roh Kudus. Yang perjanjian baru berarti itu ya? Itu. Oke, sekarang kita gini, kalau gitu. Jadi itu udah ada nubuatnya juga kok, mengenai perjanjian baru. Silakan dibuka kalau misalnya megang Biblos, Yeremia 31. Iya, itu 31. Iya, itu kan semua nubuatan tentang perjanjian baru. Perjanjian Betul, baru betul. itu hukum Taurat akan dimasukkan ke dalam hati orang-orang Israel, Pak, bukan PB-nya Paulus, bukan PB-nya Ini bisa dilihat Matius. nih Yeremia Baca tuh Yeremia 31 itu. ya. Yeremia. Ya, Yeremia 31. Ya, udah kelihatan di layar. Sebentar, saya buka Alkitab. Yeremia 31 ayat 3. Silakan. 21 kalau nggak salah ya. Sesungguhnya akan datang waktunya demi aku akan mengadakan Israel dan kaum Yehuda. Ya. Israel itu berarti selain Yehuda, berarti yang 11 suku itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Tunggu. Yeremia 31. 31 sampai 34 lah. Kalau mau lengkap. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi ilah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, ingat-ingat di sini Pak Deki, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ada 2 poin. Orang-orang yang mengajarkan untuk mengenalilah Yesus sebagai Tuhan, mengenalilah Yesus sebagai Tuhan, itu menentang firman Tuhan di 31, 34 kitab Yeremia. Poin kedua, perjanjian ini hanya berlaku untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Bangsa Melayu urusannya apa? Saya melihat Pak Deki ini 11-12 dengan Martinelli deh. Ya, oke. Sudah. Udah. Jadi perjanjian baru ini diikat kepada bangsa Israel, benar kan? Nah, jadi perjanjian baru ini ketika datang perjanjian baru, mulai Yesus datang untuk menggenapinya, tapi Israel menolak dia. Israel menolak dia. Israel, bangsa Yahudi justru menolak dia. Nah, jadi itu sebabnya ketika dia datang, dia mulai merubah sistem hukum Taurat. Seperti di dalam kitab Taurat mengatakan, kuduskan hari Sabat, tapi justru Yesus melanggar hari Sabat. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bukan harinya yang disembah, bukan harinya yang dikuduskan, tetapi anak manusia itulah yang akan dikuduskan. Nah, jadi di sini Israel, nubuatan ini bagi Israel itu tidak salah, tetapi Israel menolak. Nah terus ngapain bangsa Melayu ikut campur? Bangsa Melayu seperti Bapak ini ngapain ikut campur sama rumah tangganya Israel? Karena tidak janji di dalam nubuatan, banyak nubuatan di dalam Alkitab mengatakan bahwa semua bangsa-bangsa akan datang
mencari Tuhan Israel. Mm-mm. Itu Karena ada keselamatan dari bangsa. karena keselamatan dari bangsa Israel, Yahudi. Nah ya udah kalau gitu biarkan Israel dengan urusan rumah tangganya. Iya, Ngapain tetapi bangsa kan Melayu ikut campur? enggak, ini Melayu ikut campur karena sudah dinubuatkan bahwa orang di penjuru bumi akan datang mencari Tuhan. Ya Tuhan udah kalau Israel. gitu biarin itu tugasnya Israel gitu. Kenapa Enggak. bangsa Melayu ini nyuruh-nyuruh orang nggak disuruh oleh Tuhannya untuk nyuruh-nyuruh orang bangsa-bangsa yang lain. Ini biarkan Yahudi mau membantah atau mau menolak Tuhannya, biarkan terserah mereka gitu. Nggak usah orang bangsa Melayu ngingetin orang Yahudi. Jangan sok tahu gitu kan, karena di dalam Yeremia 31 sampai 34 dalam kitab Yeremia 31 menyatakan perjanjian ini hanya untuk kaum Israel dan Yehuda. Mau diikuti mau enggak ya terserah bangsa Yehuda, biarkan urusan tangga mereka gitu loh. Iya. Jadi gitu maksudnya ini apa maksud ayat ini? Ya maksud ayat ini, hukum Torah mau digenapinya pakai penyaliban atau vaksin, terserah Tuhan Israel. Karena hukum Torah ini adalah perjanjian kekal untuk bangsa Israel. Mau digenapi, mau dipending, mau diinvoicekan ini apa peraturan, ya terserah bangsa Israel dan Tuhannya. Nggak ada bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa Madura, atau bangsa-bangsa yang lainnya mesti ikut campur dengan urusan ini. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang Yesusnya kebetulan orang Yahudi berhubungan dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Nggak ada hubungannya sama sekali. Iya, tetapi kan orang di luar Israel datang mencari Tuhan kan? Iya, tapi dari siapa? Dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi belum ngasih jalan. Ini bangsa Yahudi loh ya, bukan orang Yahudi, bangsa Yahudi. Jadi harus ada sebuah sistem kebangsaan kenegaraan yang nyuruh orang-orang untuk menyembah Tuhannya Israel gitu. Iya. Nah udah kalau kayak gitu biarkanlah orang Israel yang ngurus itu. Janganlah orang Melayu ikut-ikutan nyuruh, ayo kita sembah Tuhan Israel. Karena Tuhan Israel nggak pernah berfirman, ya ayuhannas, wahai seluruh manusia, nggak pernah begitu mereka itu. Selalu wahai kaumku Israel, wahai hambaku Israel, Tuhannya hanya untuk Israel. Oh, jadi maksudnya kenapa orang kita seperti kita ini, orang Indonesia, orang Jepang, orang Amerika menyuruh datang mencari Tuhan begitu? Iya, karena perjanjian baru untuk siapa? Karena perjanjian baru itu kan bagi seluruh manusia. Baik orang Yahudi. Mana? Ini loh, lihat. Ini loh. Ini sudah dinubuatkan sebelum. Lihat di layar. Ya. Nah, ya enggak? Baca Ulangan 28 ayat 9. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Iya, itu untuk bangsa Ismail. Sekarang kita ngobrolin tentang perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Ini nubuatan Tuhan akan mendatangkan kepadamu, kepada bangsa Israel dari jauh-jauh. Artinya orang bangsa-bangsa dari luar Israel akan datang. Dia kirimkan. Enggak gitu. Frasa perjanjian baru hanya ada di Yeremia 31 sampai 34. Perjanjian baru itu adalah perjanjian yang didatangkan oleh Yesus Kristus. Karena dia adalah bagian dari kaum Israel dan kaum Yehuda. Enggak ada masalah. Benar. Tapi ketika ada orang-orang di luar bangsa Israel mau ikut-ikutan ngerecokin urusannya Israel dengan Tuhannya, ini baru membuat kita risih gitu loh. Maksudnya seperti apa? Contoh? Ya misalnya, ayo kita menyembah Tuhannya Israel. Padahal Tuhannya Israel nggak pernah nyuruh orang-orang di luar Israel untuk begitu gitu. Padahal Tuhannya Israel tidak pernah menjanjikan keselamatan untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Oh, ada banyak. Yesus mengatakan janji, barang siapa percaya kepadaku akan diberikan kehidupan yang kekal. Untuk siapa? Untuk barang siapa? Ya untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Balik lagi, masa nggak tahu ayatnya Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel? Enggak, di situ bisa barang siapa percaya kepadaku, tidak terkecuali mau Israel, mau orang planet, tapi barang siapa enggak boleh gitu. Kalau misalnya kita bilang orang planet atau bangsa Melayu seperti kita ini ya Pak ya, itu jadinya tidak alkitabiah. Enggak, ini ditulis Yesus sendiri mengatakan barang siapa.
Oke, Yesus Percaya. itu mengatakan dia hanya diutus untuk bangsa Israel. Pada waktu dia belum pada waktu dia belum ditolak. Pada waktu dia belum ditolak. Iya, pada waktu sekarang dia ketika dia ngomong soal keselamatan untuk bangsa-bangsa itu dia udah diterima emangnya. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh bangsa di muka bumi, jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid-muridku. Jadi bukan cuma orang Israel. Pergi ke seluruh bumi. Oke, sekarang kalau kita korelasikan ketika aku hanya walaupun murid-muridnya tidak mau pergi. Nah, karena apa? Karena Roh Kudus kan melarang mereka pergi ke bangsa Asia. Bukan. Yang melarang roh apa dong? Bukan. Karena orang Yahudi tidak menganggap orang di luar Israel itu adalah bagian dari keselamatan. Nah, itu jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan mereka hanya menjanjikan perjanjian baru dan perjanjian lama untuk orang Yahudi. Tetapi perintah Yesus, pergilah kamu ke seluruh bumi. Untuk menjadi hambanya. Bukan, jadikan mereka muridku. Oh, nggak ada masalah kalau jadi murid. Tapi kalau misalnya menyembah Yesus itu jadinya masalah. Ya, menjadi muridku, menyembah, mau apa, itu tidak masalah. Ya, gimana murid nyembah guru? Masalah karena ketika ya menjadi murid kita nggak ada masalah. Kenapa ya? Oke lah kita jadiin panutan walaupun dia bangsa Yahudi. Tapi ketika menyembah itu udah jatuh ke melanggar perjanjian baru di Yeremia 31 sampai 34. Murid aja menyembah. Murid aja menyembah Yesus, bagaimana ya, kita? Di mana murid-muridnya menyembah Yesus gimana? Aduh, ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka datang mendekati dan menyembah Dia. Oke, boleh, cakep. Nah, sekarang Daniel disembah oleh Raja Nebukadnezar, diberikan sesembahan, sesajian dan korban-korban di depannya. Lebih hebat mana Daniel sama Yesus kalau begitu? Bagaimana? Daniel. Nabi Daniel disembah oleh Raja Nebukadnezar, diberikan korban kehadapannya dan diberikan sesajian. Ini baru peribadatan. Apakah murid-muridnya Yesus begitu? Apa artinya Daniel? Ya. Daniel. Iya, Daniel. Apa artinya? Itu tinggal dicari gampang. Posisinya sekarang Yesus diberikan sesajian dan korban sapi nggak ke depannya? Kalau misalnya dia memang dituhankan oleh murid-muridnya. Kan di dalam perjanjian baru tidak ada lagi membawa korban seperti korban di dalam perjanjian lama. Nah, karena di dalam Alkitab mereka menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tadi sudah dijelaskan itu. Udah dijelasin itu. Nah, gitu Pak Deki. Maka dari itu, kalau misalnya cara peribadatan bangsa Melayu jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Enggak, bukan sok tahu. Kami hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Bagaimana kemudian? Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda hidup di bawah kasih karunia-Nya Yesus? Sementara ajaran Yesus itu jelas adalah Torah. Anda ngajarin apa? Torah, sedangkan Yesus sendiri sudah tidak memakai Taurat. Di mana? Jadi dia pakai apa? Perjanjian baru. Yesus sendiri aturan dalam Taurat salah satu yaitu menguduskan hari Sabat. Benar tidak? Coba dilihat di dalam Matius 23 ayat 2 akhir layar. Benar enggak Yesus enggak pakai Taurat lagi coba? Ya. Ayat Matius berapa? Matius 23 ayat 2 kita lihat. Matius 23 ayat 2. Berarti nyebelin banget, bukan orang Yahudi tapi sok-sok ngerti Torah. Bukan Torah, kita bukan orang itu. Kita tidak percaya Taurat. Coba kita lihat pesan Yesus di sini. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Iya. Jadi dua. Ini berarti ini nih. Ya. Tengok itu ayatnya tuh. Ya. Apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, tidak melakukan hukum Taurat. Nah, ini Yesus mengecam kehidupan orang Farisi yang hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Bagaimana pula dengan Kristen yang jelas-jelas mengatakan hukum Taurat telah dilenyapkan dengan matinya Yesus di tiang salib, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Ya, Ini- sudah. Ini sudah. Udah, jadi Pak Ya, Yesus tidak konteks- pernah melenyapkan hukum Taurat. Ya, Tapi konteks masih menegakkan ajaran Taurat, Pak. iya, ini konteks waktu dia dalam penggenapan dia belum mengatakan sudah selesai. Jadi dia perkataan Yesus selama belum lenyap langit dan bumi itu dia tetap masih Iya, betul. jalankan. Sebelum Tetapi lenyap langit setelah- dan bumi, ini masih Sebelum berlaku lenyap, selamanya. tetapi setelah langit dan bumi ini bukan berbicara ini saya sudah gambarkan tadi, Aduh, ya. parah. Ya, langit dan bumi itu berbicara tentang aturan. Dikiaskan, padahal itu harafiah dikiaskan. Ampun. Tidak aturan karena Yesus tidak berterus terang kepada mereka. Yaitu zaman perjanjian lama itu berbicara tentang langit dan bumi yang lama. Ketika Yesus datang dan dia telah bangkit dari kematian, maka datanglah kerajaannya yang baru, yaitu perjanjian baru, yaitu zaman baru. Ya, itu. Gini Jadi- aja deh, biar saya percaya tunjukkan bahwa perjanjian lama itu adalah langit. Mana ayatnya? Ya. Memasukkan orang baru. Mana Ya. ayatnya bahwa perjanjian lama itu adalah langit gitu. Sendiri. Seperti yang Anda katakan tadi itu. Tunjuk ayat lah, jangan tafsir ayat Bentar. pakai asumsi, tapi tafsir ayat dengan ayat. Ya, dengar ya. Tafsir ayat dengan ayat, Pak. Jangan tafsir ayat dengan asumsi. Anda dari tadi saya lihat asumsi terus yang dipakai. Sementara Bukan saya menafsir asumsi. ayat dengan ayat loh, Pak. Nah, bukan asumsi, semua Saya ada. lebih paham Alkitab daripada Anda. Iya, walaupun Anda paham tapi tidak mengerti. Apa Bagaimana pula itu? paham tidak mau. Bagaimana itu paham Ya, tapi tidak mengerti? Paham saya- itu lebih ya. dari mengerti gitu loh. Yang lebih lucu lagi itu manusia bisa hidup tanpa roh. Nah, nanti saya tunjukkan tentang roh sebentar ya. Parah Ah, ini. udah tamat itu. Tentang roh Anda udah keok tadi. Bukan. Roh itu ada dua macam. Saya akan tunjuk dalam Alkitab. Saya belum Ya. kasih. Dua macam lagi. Iya, itu yang saya kasih tahu ke Anda supaya Anda tahu bahwa roh manusia dan roh Tuhan itu ada perbedaan. Jadi kalau roh Tuhan itu kayak mana maksudnya? Makanya Tuhan nanti itu punya sebentar. jasad. Sebentar, makanya saya sebentar saya mau itu. Tuhan punya Saya mau jasad apa? ya? Halo. Aduh, ya. Ya. Itu Allah Kalau Pak Deki roh banyak- itu tanpa jasad, itu namanya Enggak, apa? sebentar. Roh tanpa Iya. jasad apa namanya? Enggak, nanti sebentar saya jelaskan. Ya. Ya. Kalau jasad tanpa roh namanya mayat. Nah, Anda Betul. baca tentang langit dan Kalau bumi. roh dan jasad menyatu namanya makhluk. kalau roh tanpa jasad apa Gurunda? Tuhan Anda adalah roh. Itu yang mana yang benar? Dia adalah hantu, dia adalah makhluk, atau dia adalah mayat? Boleh masuk. Halo. Siapa ini? Halo. Nanti sambung pindah ke diskusi satu aja dulu. Nanti di sana. aja, ada di sini satunya. aja. Saya Langsung bicara di sini tentang aja. roh ya. Di sini Baca 1 Korintus Oh, ya 2. Tapi jangan ganggu ya. Ya, enggak apa-apa kan kalian kan muslim kan banyak situ. Kristen cuma satu, biar saya masuk. 1 Ya. Korintus 2. Oh, 1 boleh. Korintus 2. Ya, baca 1 Korintus 2 ayat 10. Di sana dia katakan, karena kepada kita Tuhan telah menyatakan roh oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Jadi di sini ada roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Jadi roh manusia dan roh Tuhan itu ada. Jadi di sinilah roh manusia dan roh Tuhan itu berbeda.
Nah, Karena terus roh- dalil-dalil yang tadi mau dikemanakan? Nah itu karena roh itu ya dimaksud dalil itu roh manusia. Lah, tadi Anda Nah, sudah menjawab sendiri kan? Roh Tuhan itu adalah roh yang berbeda dengan roh yang ada di dalam manusia. Yang bukan Terus yang mengaku bahwa rohnya dalam darah manusia itu siapa? ya, manusia itu ketika dia menerima rohnya dari Tuhan, dia sudah menerima, dia sudah ada roh. Dia selain ada roh dalam diri manusia itu roh kecil, dia menerima roh Tuhan. Coba yang baru masuk ini dibantu dulu ini, kasihan Roh ini manusia Bapak ini. sendiri itu roh manusia Sebetulnya itu dibawa roh ke manusia. rumah sakit aja ini Bapak. Roh manusia itu adalah roh kecil. Roh manusia itu ada roh manusia itu adalah roh kecil. Sedangkan roh Tuhan itulah yang roh yang ada di dalam pribadi untuk membawa kita dalam kebenaran. Sedangkan roh kecil kita yang tidak mampu, tidak memahami tentang apa kehendak Tuhan. Oke. Itu Roh berbeda. kecil kita itu yang Anda maksud itu roh yang mana itu? Itu Roh siapa? Anda kalau mati Anda tidak memiliki roh. Roh yang Nah, saya menghidupkan tanya roh jasmani kecil Anda. yang Anda maksud itu rohnya Nah, siapa? Makanya Roh di toko, di pasar atau roh siapa itu roh kecil itu? roh untuk menghidupkan Anda Nah, secara itu roh yang jasmani. untuk menghidupkan itu rohnya siapa? Ya, itu betul dari roh yang Tuhan kasih, tetapi itu bukan Nah, roh. itu roh yang Tuhan kasih itu rohnya siapa? Anda harus pahami di sini bahwa Anda roh harus paham atau Anda yang hanya bisa membual, menipu, membohong. bukan membohong, tapi di sini Terus jelas. apa yang Anda ingin jabarkan Di- sudah di- sejam di sini, lebih cuma nipu-nipu aja terus kayak gitu. siapa gerangan di Semua antara dalil yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, Anda tantang dengan asumsi semua. dalil apa yang tentang bangsa Israel? Nah sekarang saya tanya dalam Kejadian 6 ayat 3 itu apa? Siapa yang mengatakan bahwa rohku ada dalam diri manusia? Siapa Itu yang roh, berfirman di situ? makanya di sini di 1 Korintus 2 di sini Itu ya. Korintus itu firman Tuhan atau apa itu? Sabda Yesus kah? Atau firman Tuhan kah itu Korintus? Di dalam Alkitab itu semua ada ilhaman Roh Kata Kudus. siapa? Kata siapa? Itu kata-kata Alkitab. Di mana dia katakan itu? Nah ini sudah tahu karena kepada kita Tuhan telah menyatakan Itu kata siapa? oleh Roh. Ya kata Paulus. Nah, kan. Ya, Paulus Kata itu dipilih Terus Tuhan. Paulus itu siapa menurut Yesus? Dia adalah alatnya Tuhan. Di mana dia katakan? Di mana Yesus mengatakan itu? Iya, dia adalah Iya, Tuhan. Yesus mengatakan itu di mana? Kisah Rasul 9. Nah, coba tadi yang baru masuk bantu dong ini temanmu nih. Oke. Udah mulai sekarat nih. Siap. Biar di dialog. Enggak apa-apa Bapak tetap masuk itu tadi. Bapak siapa Pak Deki ya? Ya, silakan. Begini Ya, kasihan Pak Deki. Umat Islam begini ya. Mana Kalau kuncinya? bisa harus adil ya. Umat Kristen harus bertanya juga, kalian harus menjawab. Jangan Anda bertanya terus, takut. Loh, saya yang ditantang, bro. Saya yang ditantang, saya yang dijapri. Berdebat, membahas tentang roh. Iya, Kamu baru masuk. maka sekarang kita begini aja. Saya menantang juga, Anda tunjukkan juga eksistensi Allah Anda. Nggak nyambung ini, nggak nyambung. Gak nyambung sama topiknya, makanya lu sama gua aku diskusi satu aja. Topiknya tetap ini, Allah kami kan roh, tetap. Allah umat Kristen roh yang disembah oleh Musa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu dibaca ada itu. Allah Di mana tuh dikatakan tuh bahwa Tuhan itu ada roh di Kejadian 1 itu? 1 ayat 1 sampai 3. Apa bunyinya? Bentar, saya screen dulu. Ngarang aja terus. Siapa yang ngarang? Situ. Ngawur boy. Mana? Tunjukkan kalau kamu nggak ngarang berarti ada dong dalilnya. Yang hantu melayang-layang itu Anda bilang itu dasarnya gitu. Anda menghujat itu. Kok menghujat? Lah iya. Allah yang disembah Musa itu adalah roh. Allah Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ini Kata ayat siapa? kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Allah Musa. Terus? Sebagai Allah sang pencipta. Anda percaya nggak Nabi Musa dulu? Ada hubungannya. Terus mana? Mana dikatakan bahwa roh? Mana dalilnya?
bahwa Allahnya Musa itu adalah roh. Saya tanya dulu sebelum saya baca ini. Kalau nggak percaya hapus tuh Musa dari kitabmu Quranmu itu. Saya Lu tanya sama kamu gua aja, dulu. sambung-sambung lu sama gua aja. Nanti Ini di sini Mana aja langsung dalilnya? silakan. Koyokan di situ silakan. Masuk semua silakan. Kamu lu punya udah ini ilmu sama gua aja. apa? Saya tanya kepada Anda semua di sini. Kamu percaya nggak Nabi Musa? Yang di Bible Percaya, saya nggak percaya. percaya. Oke, ini adalah tulisan Musa. Bukan, Ini ada adalah saksinya ini Musa bukan ini kita. kejadian ya. Kitabmu tulisannya Musa. Oh iya. Saya tanya samamu. Bisa buktikan ya. Coba yang lain diam dulu. Saya lagi nyetir. Saya mau tanya sama Anda. Anda terlalu sombong kayak jadi orang. Saya tanya samamu. Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan terjemahannya. Itu Maksudnya, sudah dari mana? diterjemahkan. Musa dulu sudah berbicara seperti ini. Mereka tinggal menulis. Apa yang mau bantah? Ini adalah firman Allah bersama Musa. Musa yang menulis ini sebagai nabi. Kalau Anda tidak percaya Musa, hapus itu Quranmu. Kalau katamu Allah itu berfirman wahyu, hapus itu. Yang nulis itu Jahit itu. Kalau kamu seperti itu, sebalik logika Anda. Mana Zuma tadi? Runa Zuma sinyalnya hilang. Ini orang Kalau Anda berbalik seperti itu, saya ikuti logika Anda. Kalau Anda saya tanya sama kamu, nggak usah terlalu besar mulut. Dengar. Kamu baru masuk, lu langsung nyerocos aja lu mulut lu kau. Terlalu banyak kan babi kau itu. Saya tanya samamu. Kitabmu kamu katakan tulisan Musa. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan terjemahannya itu disadur dari mana? Jawab. Iya, dari Musa dulu. Saya tanya kau, Bahlul, saya tanya, saya lagi nyetir, kau masuk-masuk langsung bikin kacau. Saya jawab ini, Musa yang menulis ini. Di Lai itu cuma menerjemahkan. Ya, terjemahannya Musa, terjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia itu disadur dari kitab mana? Ya dari Taurat. Hah? Kitab Kejadian 4. Yakin dari Taurat? Ya sekarang saya balik dulu, saya tanya Anda. Kamu nggak usah dulu tanya, kamu tentang keautentikan kitabmu, kau bawa-bawa nama Nabi Musa lagi. Dari Allah langsung atau tidak Al-Quranmu? Bawa-bawa nama Nabi Musa, sekarang ditanya Lembaga Alkitab Indonesia itu menulis terjemahan buat kalian, itu diambil dari mana? Menulis Al-Quran, wahyu. Kau larinya ke Al-Quran. Al-Quran itu dihafal. Al-Quran itu dihafal dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini. Ya, nah, kitab Torah itu, wahyu itu awalnya bagaimana? Kitab Torah itu dihafalnya. Kok bisa sampai ke Lembaga Alkitab Indonesia? Yang ada di kitab Lembaga Indonesia itu terjemahan. Nah, sebelum menulis terjemahan diambil dari kitab mana? Tapi kalau orang bertanya kepada Anda tidak berani bisa menjawab. Enggak, kamu kan datang bawa-bawa nama kitabnya Musa, kata kamu tadi, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan terjemahan disadur dari kitab mana? Kamu katakan kitab Taurat, oh berarti di Indonesia ada kitab Taurat. Ini kitab Taurat namanya. Apa namanya? Jadi tertawaan orang ini. Sejak kapan Musa nulis bahasa Melayu? Saya tanyakan Anda. Latih parah. Aduh, saya pikir yang tadi itu rusak. Ini ternyata yang baru masuk lebih rusak. Pantas aja namanya sambung-sambung. Saudara Suma. Tapi Anda tidak Saudara bisa Suma. menjawab pertanyaan saya. Coba tanya. Asalnya dari mana? Saudara Suma. Pantas saja namamu sambung-sambung. Saya bertanya kepada Anda, dari mana kitab Kejadian? Coba. Kalau Bentar. Ini kok ribut jadinya ini. Ada sambung-sambung masuk. Oke, untuk Iwan Villa yang ada di live comment, Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, salam akal sehat. Selalu nantikan debat kita ya, debat yang bermartabat. Jadi tolong teman-teman muslim yang lain tahan, jangan sampai pating cemuit. Untuk yang di Zulfikar Official saya riset dulu, nanti akan kita munculkan lagi dengan judul mari kita reparasi para oten. Terima kasih dan saya ucapkan yang ada di live comment Zulfikar Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya mau cabut lagi Jul. Sebentar, saya handle. Sebentar.
Oke, lanjut Mas Bima. Waalaikumsalam. Bentar, taruh si sendal ini bentar. Lanjut. Buka mic-nya sendiri-sendiri. Geger kalian, kebakaran jenggot. Lu kebakaran terjemahan bahasa Melayu. Bentar, kita masih nunggu Guru Nazuma terkoneksi kembali, Ivan Villa. Kitab Kejadian itu dari siapa? Kitab Kejadian bahasa Indonesia dari siapa? Dari Mukidi, itu bukan dari Nabi Musa lah. Mereka tahu dari Musa dulu. Bang Slayer pindahin aja Bang Slayer ke room diskusi. Oh, perintah itu dari Musa. Allah memberikan kepada Musa perintah. Kayaknya nyambung ya orang juga. Tarik aja ke diskusi aja tuh. Namanya aja yang sambung-sambung. Berarti otaknya disambung-sambung sampai dia bisa ngomong. Perintah itu dari siapa coba? Saya tanya dengan cuma Kipli ini. Saya tanya samamu, kitabmu itu dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa apa ke dalam bahasa apa? Gak ada masalah. Awalnya dari Musa, awalnya dari Nabi Musa. Enggak, semua juga orang tahu itu. Yang saya Yang saya tanya kitabmu itu dituliskan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa apa? Di sini. Saudara Suma. Dari Ibrani, jelaslah Musa kan orang Ibrani. Kok larinya ke Musa? Musa itu sudah 3 tahun yang lalu. Kamu itu asalnya dari aja terus. Sambung ini pendek kamu bicara, dengarkan. Saudara Suma, boleh dengar? Aktif di sini. Apa tergantung bangsanya lagi. Kalau Indonesia ya like. Kalau kamu sambung di mute dulu itu Pak Deki mau berbicara. Saudara Suma. Silakan Pak Deki. Ya. Kenapa kitab itu diterjemahkan? Ini lagi. Ya. Saya cuma jelaskan. Kenapa kitab itu dijelaskan? Kalau saya mau tanya, duluan keluar kitab itu siapa? Duluan kitabmu baru diterjemahkan kapan? Enggak, saya mau tanya, duluan keluar kitab-kitab itu pertama Taurat. Ya. Baru muncul semua kitab para nabi. Ya, terus baru Injil. Terus jadi di Taurat itu sudah dijelaskan oleh Musa dan sudah dijelaskan. Semua aturan-aturan dan perintah-perintah Tuhan sudah dijelaskan. Lalu datang kemudian 600 tahun kemudian datang Al-Quran. Kemudian berapa tahun kemudian muncul Lai? Bukan Lai. Lai ini kapan munculnya Lai? Lai ini bukan Alkitab Indonesia ini bukan hanya khusus kitab bahasa Indonesia. Bahasanya sama seperti bahasa yang ada di dalam. Saya tanya, Lai itu menuliskan terjemah asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Musa. Sudah saya bilang tadi. Awalnya dari Musa. Sejak kapan orang yang lain ketemu Nabi Musa? Kapan dia ketemu dengan Musa, Lai itu? Ya oke, saya mau tanya. Saudara Zuma, saya mau tanya Saudara Zuma. Jadi menurut Anda itu kebenaran yang sebenarnya diambil dari mana? Kebenaran itu dari mana? Dari wahyu Allah lah. Enggak, maksudnya itu dari kitab mana? Ya dari Al-Quran dong. Ya, sedangkan Al-Quran itu baru muncul 600 tahun setelah 600 tahun setelah Yesus muncul Al-Quran. Katanya jadi tadi. Kapan muncul lagi? Kapan muncul kitabmu? Ya, ini kapan muncul? Itu sudah muncul sudah lama itu. Jadi ini di sini. Makanya muncul pertanyaan Pak Deki. Saya balik logika Anda. Itu diterjemahkan. Kenapa di Quran? Makanya saya mau tanya, kenapa di Quran ada Adam? Kitabmu itu diterjemahkan dari mana? Allah apa itu diterjemahkan diambil dari kitab. Ya, kitab Taurat. Di mana? Dan ini, ya? Di mana ada kitab Taurat di Indonesia ini? Di mana? Di museum mana ada kitab Taurat? Indonesia itu diterjemahkan. Ya. Indonesia itu sebelumnya tidak ada kekristenan. Saya tanya, Lembaga Alkitab Indonesia itu menulis kitab
terjemahan itu disadur dari bahasa apa? Ya, terjemahan diambil dari terjemahan bahasa Inggris. Kamu lihat aja. Ya. Bahasa, nah gitu dong, jujur Ya, dong. dari Terus bahasa Inggris. dari bahasa Inggris, Bahasa itu Inggris dari bahasa dia mana? dari bahasa Inggris dia ambil dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oh, berarti Karena di Inggris orang ada kitab Taurat. karena di orang Inggris Berarti di tidak tahu Inggris bahasa ada Yunani, tidak tahu bahasa Inggris, jadi diterjemahkan. Nah, Kipli berarti ini di Ya, Taurat itu berarti ya di Inggris itu ada kitab Taurat. ya. Berarti di Enggak. Inggris ada kitab Taurat. Semua itu diambil dari kitab Taurat, diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Enggak, saya tanya, Anda mengatakan kitab Anda Iya. itu dari bahasa Inggris. Nah, dari bahasa Inggris ini Anda katakan dari kitab Taurat, bahasa Iya. Ibrani. Nah, apa di Inggris itu ada kitab Taurat? Ya, karena di Inggris tidak ada orang Yahudi kan, Nah, zaman terus dulu. Jadi mereka harus kitab ambil Taurat itu di mana sekarang? itu Ambilnya kan dari mana gitu? itu Taurat Musa di itu ada. Iya. Taurat Musa itu sampai ke Inggris gimana ceritanya? Taurat Musa itu tersimpan di bait suci di Yerusalem. Nah, terus kenapa bisa orang Inggris menerjemahkan dalam bahasa Inggris? Supaya orang-orang yang tidak bukan tahu supaya, berbahasa maksudnya Ibrani, gimana ceritanya orang Inggris bisa ngambil kitab Taurat sampai dia terjemahkan? Gimana ceritanya? karena memang Alkitab sudah mengatakan bahwa semua bangsa harus tahu bahwa bukan kebenaran. itu yang saya maksud. Gimana Maksudnya ceritanya kitab yang berbahasa Ibrani bisa pindah ke bahasa Inggris, itu ceritanya kayak mana? Anda tidak paham tentang apa artinya. Saya yang tidak paham. Orang tentunya kalau menyadur kitab suci ya harus ada pembuktian penyadurannya kayak mana dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Kapan dilakukan itu dan siapa aja? Jadi begini ya. Jadi begini, dan saya apa jelas. yang menjadikan Anda yakin bahwa bahasa Inggris itu sudah benar sesuai dengan Ibrani-nya? Jadi saya jelaskan ya. Di Israel pada zaman itu ada banyak suku, banyak pendatang. Ya. Tetapi yang menguasai bahasa di dalam Israel pertama Ibrani dan Yunani. Nah, tetapi kapan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tahun berapa? Ya. Jadi Anda harus tahu bahwa apa kebenaran di dalam Taurat itu harus diterjemahkan. Iya, kapan dan siapa pelakunya yang menerjemahkan? Ingat, Taurat itu pada abad ketiga sebelum Masehi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Ngerti? Nah, ini bahasa Inggris ini ambil dari mana? Maksudnya itu mau diterjemahkan kapan itu saya tidak hafal. Tapi yang jelas tidak tahu. Yang jelas kitab Taurat itu Taurat yang ada di dalam kitab-kitab yang ada di seluruh muka bumi itu diambil dari bahasa. Kenapa Anda mengatakan kitab Taurat sementara ini sudah mentok di bahasa Inggris? Bahasa Inggris ini ngambilnya dari mana? Sudah tahu, diambil dari bahasa aslinya. Dari mana Anda bisa tahu itu? Lah kalau sudah diterjemahkan berarti sudah ambil dari sana. Justru karena adanya terjemahan makanya harus dicari. Dari mana kemudian Anda bisa tahu bahwa itu betul-betul bersumber dari bahasa Ibrani? Apa dasar pijakannya? Ayo. Saya mau katakan ke Anda ya. Ya, apalagi yang Anda ingin katakan? Enggak. Anda selalu berpatokan tentang terjemahan. Loh, ya. Justru yang berpatokan terjemahan itu Anda. Anda bilang dari bahasa Inggris ke Indonesia. Itu sebabnya. Dari bahasa Inggris itu dari mana asalnya? Saya mau kasih tahu ke Anda. Firman di dalam Alkitab itu baik dalam Taurat. Firman Alkitab cuma terjemahan dari sesuatu yang tidak jelas adanya. Benar. Seluruh muka bumi ini mengakui kitab Alkitab adalah seluruh muka bumi ini dengar. Seluruh muka bumi dengar. Seluruh negara di dalam seluruh muka bumi di dalam
di muka bumi ini Alkitab diakui, kecuali kalau di Jepang Quran tidak diakui. Enggak urus Kenapa? itu pemahaman. Nah, ini masalahnya kenapa terjemah ke dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa apa? Saya mau jelaskan di sini. Kenapa dia baru dua diterjemahkan? bahasa Anda sudah nangis. Indonesia, Inggris kemana? Enggak, dengar dulu. Kenapa dia diterjemahkan? Karena firman itu adalah hidup. Kenapa diterjemahkan? Saya tanya keautentikan kitab Anda. Supaya kenapa Alkitab harus diterjemahkan? Supaya orang mengerti. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli dia diterjemahkan kapan, dia diambil di mana. Anda bahlul. Anda cuma imani saja. Bukan imani. Anda bisa mengetahui bahwa itu benar, sementara Anda tidak tahu ini diterjemahkan dari bahasa apa. Ya, kebenarannya itu adalah perkataan. Perkataan dalam firman. Di dalam firman. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah firman, sementara Anda tidak tahu dari mana sumbernya, kok tiba-tiba bisa bahasa Indonesia? Oke, saya jelaskan saudara dari Jumaya. Tadi Anda mengaku Anda jelaskan, tapi makin kabur kok. Enggak, bukan. Anda yang jelaskan. Bukan. Anda sadar sekarang kan? Kalau kita Anda itu dari mana datanya? Enggak. Intinya kitabmu terjemahan. Tidak tahu dari mana sumbernya. Coba dengar dulu perkataan saya. Saya kasih tahu ke Anda. Inti dari kebenaran itu adalah inti dari kebenaran itu gimana saja? Terjemahan. Bisa enggak Anda diam, saya jelaskan? Bisa? Anda ini so pintar. Bisa. Anda so pintar. Inti kebenaran itu adalah apa yang Anda ingin mengatakan? Kebenaran itu apa? Dengar dulu perkataan saya. Inti kebenaran itu bukan karena Anda bicara, saya bicara, bagaimana menyambung? Inti kebenaran itu bukan karena terjemahan. Inti kebenaran itu, kebenaran itu harus bersumber dari sumber yang benar. Dengar dulu. Inti kebenaran itu bukan karena terjemahan, tapi sumber dari Injil itu yang telah dicatat. Setelah dicatat. Anda bisa tahu bahwa sumbernya itu dari Yesus. Ya, Injil itu dicatat. Ya, itu Injil itu. Ya, Injil itu dicatat oleh 4 itu Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dia dicatatkan diterjemahkan ke bahasa masing-masing supaya orang mengerti. Dan inti kebenaran saya katakan inti kebenaran bukan karena terjemahan, tetapi untuk membenarkan manusia. Itu intinya. Sejak kapan Injil untuk Kristen? Injil itu Yesus mengatakan beritakanlah Injil. Ini perintah dari Injil, perintah Injil, pergilah kamu ke seluruh, beritakanlah Injil. Ya, pergilah beritakan Injil ke seluruh muka bumi. Siapa yang percaya dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus, maka semua orang yang percaya. Barang siapa yang percaya, tidak terkecuali, mau orang Arab, mau orang Israel, mau orang apa. Ya, bukan itu intinya. Yang intinya adalah kebenaran itu harus dinyatakan. Tadi katanya yang percaya dibaptis. Ini Taurat saya kirim sudah nih. Tinggal baca. Apa susah? Nah, itu bahasa Melayu enggak? Bahasa Ibrani kan, makanya LAI lu bukan kitab Tuhan. Keluar. Oke. Klik ke bawah. Nah, itu tuh lihat tuh. Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, dan Debarim. Ya, apa masalahnya di situ? Masalahnya kitab lu. Saya tidak tahu, saudara cuma mempermasalahkan tentang terjemahan. Sedangkan itu bukan inti dari kebenaran. Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahan Anda benar? Apa dasar pijakannya? Inti kebenaran itu adalah sesuatu untuk membenarkan manusia supaya hidup layak di hadapan Tuhan. Dari mana Anda tahu terjemahan yang ada dalam kitab Anda sudah benar? Bukan masalah itu, tetapi isi firman itu mengatakan isi firman Tuhan, bukan bicara tentang terjemahan.
kita mengimani apa yang kami dengar. Kami dengar di dalam firman itu mengatakan itu banyak yang hal-hal di dalam Alkitab. Alkitab lagi dulu bilang. Ya. Terjemahan ku Alkitab. Bahasa Latin, Exodus bahasa Ibrani ada semua ini, Imamat bahasa Latin, bahasa Ibrani, tinggal klik aja itu. Bahasa Latin, bahasa terjemahan sama kayak bahasa Melayu. Terima kenyataan. Yang kamu kasih Saudara Juma terlalu itu dengan terjemahan, sedangkan terjemahan. Terus kalau bahasa kalau kitab yang Anda percaya itu Anda percaya bagaimana? Oh iya, yang menerima Al-Quran pertama kali itu bahasa Arab. Sampai kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatnya menghafalnya, sahabat-sahabat punya murid, yang murid juga punya murid, yang murid lagi punya murid, dan budaya yang mereka lakukan itu adalah budaya lisan. Mereka menghafal dari penghafal satu ke generasi berikutnya, menghafal. Terlepas benar atau tidaknya ya, itu iman kami, itu kitab kami. Yang penting apa yang ada dari Rasulullah, dari Rasul kami itu masih ada. Saya tanya dulu isinya. Sekarang kalau giliran kitabmu, Anda ditanya itu dari mana? Besarnya Anda nggak tahu. Saya tanya, saya tanya. Kehebatan Quranmu tuh. Emang wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Sambung-sambung. Jelaskan ke saya. Enggak, saya tanya samamu. Wahyu itu apa? Kamu yang punya agama. Saya tanya samamu. Wahyu itu apa? Coba. Saya tidak tahu karena wahyu Allah itu berupa apa. Jelaskan. Iya, wahyu itu apa? Ayo sambung-sambung. Islam yang mengatakan wahyu. Kami tidak ada mengatakan wahyu. Wahyu itu apa? Loh, kok di dalam kitabmu banyak kata wahyu? Ngambil dari mana itu? Bisa saya jelaskan dalam kitab saya. Kalau saya menanyakan kitabmu dulu. Enggak, kenapa kitabmu menggunakan kata wahyu? Memang apa itu wahyu? Wahyu itu berupa apa dulu coba? Enggak, iya, sebelum saya jelaskan supaya kamu paham, wahyu itu apa coba? Terangkan dulu. Itu dalam kitab wahyu terakhir, kitab Injil ya. Ya, wahyu itu apa? Yaitu firman Tuhan Yesus atau penglihatan. Apa yang Anda katakan? Tidak seperti itu. Dasar umat terjemahan. Itu wahyu itu coba Anda terangkan menggunakan bahasa original teksnya. Wahyu itu apa? Asalnya nyomot aja loh. Berdasarkan di kitab kami wahyu itu Kipling. Iya, kitabmu itu rampok kata wahyu dari mana? Dan penglihatan Yohanes. Wahyu itu di dalam kitabmu itu ambil dari mana? Anda itu adalah oknum yang membuat wahyu itu. Nah, wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu sudah saya jelaskan, versi agama saya jelaskan tadi ya. Iya, saya tanya, itu versi agama Anda ngambil kata wahyu dari Al-Quran. Sekarang coba Anda definisikan wahyu itu apa? Itulah yang ditulis oleh Yohanes. Itu maksudnya. Wahyu itu apa? Menurut asal usul bahasanya coba. Ya, saya jawab ya. Silakan. Ya, bertumpulah kalian itu untuk menjawab. Nah, silakan. Bahasa Indonesia sebagian besar diambil dari bahasa Arab. Lagi nih? Masih Pak Deki? Ya. Saya kasih tahu, sebagian bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Tetapi pengertiannya tetap sama. Terus apa bahasa Arab? Kenapa kita larinya ke bahasa Arab? Ya, bukan karena di Arab juga di Arab juga ada Kristen. Iya, ini di Indonesia, bro. Katanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa larinya ke Arab? Enggak, karena ya bahasa Indonesia itu terbatas bahasanya, maka ambil dari Arab. Enggak dong. Kitabmu kan Biblos. Bahasa Indonesianya Biblos apa? Ayo. Mau bahasa Indonesia Biblos apa? Bahasa Indonesia Biblos apa? Kan ada, kan mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Biblos sudah disiapkan oleh Indonesia, artinya buku. Kenapa enggak pakai buku? Kenapa harus Alkitab? Kipli, ini KBBI wahyu Kipli.
Kamu kalau mau membantu, kalau kau mau saling membantu ya saling membantu lah. Jangan yang satu mengatakan Jadi semua, saya katakan ke Anda bahwa hanya kepada Nabi Muhammad tanya. Apalagi Oke. dong. Sekarang saya tanyakan. Apalagi yang Anda ingin berupa apa katakan. Nabi Muhammad coba saya tunjukkan kepada saya. Yang teks asli dari Al-Huswiti itu berupa apa? Berupa teks atau gimana? Coba Kipli. Kamu jangan kuat. Oh, adikku yang malang. Al-Quran itu tidak turun berupa lembaran, berupa tulisan apa? adikku. Berupa apa? Yang itu berupa perkataan. Berupa seperti apa perkataannya? Berupa apa perkataannya? Sekarang coba bisa tunjukkan. Boleh tunjukkan perkataanmu seperti apa, Dek? Saya minta kepada kamu kalau perkataan itu berupa apa? Muhammad kan tidak bisa baca. Kan Muhammad sekarang saya tanya, kamu bisa tunjukkan kepada saya perkataanmu? Kalau ikro berupa bacaan tulisan kan? Ikro membaca kan? Anak SD suruh membaca, pasti itu ada tulisan Kipli. Ikro membaca tulisan katanya guru dah. Saudara semua boleh saya tanya? Itu nggak cabang Melayu. Boleh saya tanya saudara semua? Lucu kalian malam ini. Boleh saya tanya ke saudara? Boleh. Anda berkata bahwa Quran itu adalah perkataan, benar? Ya. Itu perkataan dari siapa? Perkataan dari Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan Yesus. Iya, dia berkata melalui apa? Dia berkata melalui wahyu yang diantar oleh malaikatnya. Kenapa? Iya, perkataan itu kan harus ada mulut. Ya, memang. Apakah Allah ada mulut? Mulut ada. Tetapi kenapa di dalam penjelasan di dalam Quran bahwa Tuhan itu tidak berbentuk? Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengerti kalau Anda memahami tentang manusia berkata? Manusia berkata dengan apa? Mulut. Cari dalil dulu. Cari dalil. Allah menjelaskan dia maha berfirman, itu berarti dia harus memberikan pengertian kepada manusia supaya manusia itu bisa paham. Betul nggak? Cari dalilnya dulu, seperti Alkitab ada jelas semua. Tidak ada Al-Huswiti itu Kipli. Ya. Uknum yang menulis Al-Quran itu Kipli. Jadi tidak ada di Alkitab Tuhan sendiri menulis. Itu yang di belakang, kenapa itu dari tadi nangis? Kipli, sekarang saya tanya sama kamu Kipli. Bertanya lagi dia. Tadi Kipli, perkataan apa tulisan Kipli? Bertanya lagi dia. Berupa apa Kipli? Coba. Nggak usah diurus lagi, nggak usah diurus. Kipli. Fokus aja sama apa itu Kipli? Halo, yang di belakang sama saya, yuk. Apa Kipli? Di sini aja, silakan keroyokan kalian masuk semua. Monggo. Kasihan dong nanti Pak Deki nggak kebagian ngomong, lu mulu yang ngomong sambung-sambung. Apa di mute aja Ki Kores. Apa? Biar Aki Zulkifli biar konsen sama Pak Deki. Ya sebelum lanjut lagi gini bro, sambung-sambung, ini tuh panggung untuk Guru Nazuma dan Bro Deki sebenarnya. Lu masuk-masuk nggak sopan, nyerobot haknya Bro Deki. Nggak gitu. Kalau mau lu ke diskusi 1, diskusi 2, nanti ada yang melayani di sana gitu loh. Jadi adab-adab Yunaninya tolong ditinggalkan. Silakan dilanjut Guru Daku dan juga Bro Deki. Iya, karena kalau kita mau membandingkan tentang kehadiran Tuhan itu di dalam Alkitab itu sangat jelas. Ya, keberadaan Tuhan, dia bisa datang dengan cara apapun dan itu telah tercatat dengan jelas, dan dia bisa berbicara karena dia memang memiliki semua, baik mulut karena dia berfirman. Jadi itulah ya. Termasuk anus. Nah, ini bukan berbicara tentang itu, saudara Zulkifli. Tadi katanya ya, semua. Ya, semua. Karena anus juga dia punya. Karena Anda harus pahami. Kan sudah ada kelaminnya disunat pada hari ke-8, hari ke-7. Anda harus pahami bahwa keberadaan Tuhan adalah gambar dari manusia. Anda cuma punya kitab terjemahan. Jadi jangan lari, jangan lari ke sana.
ini lari dari kebenaran apa yang dikatakan dalam Alkitab. Punya. Ya, karena dia cuma punya kitab terjemahan ya, yang Anda tidak bisa mengetahui benar atau tidak terjemahan itu saudara Juma, saya mau katakan kepada semua orang yang bijaksana, orang yang cerdas telah melihat dan menilai bahwa kitab Alkitab itu adalah kebenaran. Ya. Dari sudut mana dia tahu bahwa itu adalah kebenaran? Enggak, kalau kami mau di tempat saya ini, kami telah membandingkan beberapa teman-teman saya. Ternyata tidak ada Alkitab, tidak ada kitab suci yang benar yang bisa diambil pedomannya. Itulah. Ini orang-orang yang bukan orang Indonesia ya, orang teman-teman saya, orang-orang yang di sekitar saya. Teman-teman Anda bisa membaca Quran, jadi, bisa mengkaji isi Al-Quran, teman-teman. Nanti saya saya ambil buku itu yang mereka tulis itu yang saya pernah kirim ke Anda itu. Dia adalah lulusan sarjana di Arab. Dia tahu semua. Nah, jadi dia tahu semua isi di dalamnya dan dia tahu semua dan dia menyimpulkan bahwa ternyata hanya Alkitab yang dapat bisa mendapat pedoman hidup untuk satu kebenaran. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita buktikan. Ya. Bisa enggak? Kita buktikan. Yang Anda sebut Alkitab itu ditulis dari bahasa apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang ditulis dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ditulis dari bahasa mana di Sadul? Bahasa Yunani. Ya kan? Nah, Musa menerima firman dari Allah dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, sekarang kitab bahasa Ibrani yang kemudian adalah firman Tuhan yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa Anda mengetahui bahwa terjemahan kitab bahasa Jepang itu sudah sesuai dengan bahasa Ibrani yang diterima oleh Musa? Coba, ini Anda mengatakan kebenaran kan? Sekarang coba Anda buktikan pada saya. Ya, kebenaran bukan karena tulisan, saya jelaskan ke Anda. Loh, bukannya firman Tuhan itu diterima oleh Musa dalam bahasa Ibrani? Iya, saya mau katakan kebenaran itu yaitu jangan bicara kebenaran dulu. Musa menerima firman Tuhan itu dalam bahasa Ibrani, betul? Betul enggak? Sudah semua tahu itu. Cuma saya mau katakan sekarang kitab Anda bahasa Jepang. Bagaimana Anda bisa menjadikan tolak ukur kebenaran kitab Anda itu sementara Anda tidak memiliki bahasa Ibraninya? Anda pikir orang Jepang itu bodoh? Loh, justru karena dia pintar, harusnya dia mikir. Ayo. Bagaimana Anda menjadikan kitab Anda sebagai suatu kebenaran tanpa mengetahui aslinya? Ayo. Orang Jepang kepintarannya tidak sebanding dengan yang seperti kita. Bukan masalah pintar atau tidaknya, ini masalah kebenaran. Kitabnya Nabi Musa bahasa Ibrani, kitabnya orang Jepang yang Anda bilang pintar itu bahasa Jepang. Saya mau kasih tahu ke Anda. Saya mau kasih tahu ke Anda. Orang Jepang itu mereka ketika mereka mempelajari tidak langsung menelan. Ya. Kalau tidak lagi jadi artinya mereka harus teliti terlebih dahulu. Mereka teliti kebenaran yang sebenarnya dulu. Bagaimana caranya? Apa sumber kebenaran? Apa sumber kebenaran itu? Sumber kebenaran itu ialah untuk bukan mengimani, untuk mengubah cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu inti kebenaran. Anda yang tadinya berakhlak tidak baik, kebenaran itu Anda yang berwatak, Anda tadinya berwatak jahat, Anda tadinya berwatak tidak baik, Anda diubah dengan kebenaran dalam firman Tuhan. Itu intinya. Itu intinya kebenaran. Ini bukan kebenaran tentang terjemahan. Ini kebenaran untuk membenarkan manusia menjadi akhlak yang baik. Itu inti kebenaran di dalam firman Tuhan Alkitab.
Loh, Anda kok Ya. bisa mengatakan kitab Anda firman Tuhan? Dari mana? Enggak. Dari mana ke mana? Ya contohnya orang bisa menjadi berubah karena firman Tuhan itu. Ini Dari ada mana banyak Anda orang, bisa mengatakan kitab ini Anda banyak kitab firman orang, Tuhan? banyak orang di luar sana, banyak orang di luar sana dimanapun orang rusak akhlak dan karakternya yang jahat, dia bisa berubah karena firman itu bisa merubah karena dia adalah kebenaran supaya membenarkan manusia, bukan karena teks dan asli dari mana. Itu tidak terlalu penting, tetapi Tidak terlalu penting gimana penting di sih? sini ialah penting di sini ialah kebenaran itu membuat Bagaimana Anda jadi Anda bisa benar, mengatakan itu bukan kebenaran bukan karena terjemahan itu tidak ada hubungan dengan kebenaran. Kebenaran itu tentang terjemahan, itu terjemahan, tetapi kebenaran yang dimaksud untuk supaya orang itu jadi benar, itu maksud ya, makanya orang akan berarti sama aja dengan kitabnya Hindu Buddha. Kitabnya Hindu Buddha membuat orang menjadi benar kok hidupnya mereka baik-baik aja. Mereka damai. Berarti mereka juga adalah sesuatu yang mereka imani, berarti itu ya baik juga, tetapi kan ya kita berbeda kita Jadi itu harus merubah menurut kitabnya kebenaran. Menurut kitabnya Musa, Jadi Hindu Buddha kebenaran itu untuk supaya Anda itu jadi baik. Itu kalau inti begitu kebenaran. Nggak usah pakai kitab suci, berarti kamu karang-karang aja sendiri. Enggak, makanya Yesus mengatakan akulah jalan supaya orang menjadi. Yesus lagi. Dari mana Anda bisa mengatakan yang berkata itu Yesus? Akulah kebenaran, akulah kebenaran. Jadi kebenaran itu supaya orang-orang bisa jadi benar, orang akhlaknya jadi baik dan karakternya tidak jahat, dan sifatnya yang tidak baik dibenarkan lewat kebenaran. Jadi itulah yang inti kebenaran, bukan karena terjemahan. Dari mana Anda bisa tahu bahwa Yesus berkata seperti itu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa Yesus pernah berkata begitu? Nah, itu sudah dikatakan, Yesus sendiri mengatakan. Nah, Anda katakan tadi terjemahan tidak terlalu penting. Saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa Yesus pernah berkata seperti itu? Itu di Injil kan? Di Injil atau di terjemahan? Yang mau terjemahkan tetap Injil sama bunyinya. Dari mana Anda bisa tahu? Enggak, masalahnya pernah ketemu dengan Yesus? Ada terjemahan berarti diambil dari aslinya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda mengatakan diambil dari aslinya, kitab Anda buatan Jepang itu diterjemahkan dari bahasa apa? Ya tentu dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, oke. Sekarang dari mana Anda bisa tahu bahwa itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani? Semua tahu. Apakah ada kitab bahasa Yunani dijual di Jepang? Bukan itu bahasanya kitab itu bahasanya diterjemahkan, bukan kitab Yunani. Jadi itu artinya dari mana Anda bisa tahu? Oh, dari kitab saya, dan itu adalah terjemahan. Nah, dari kitab Anda yang terjemahan itu disalurkan jadi dari bahasa intinya apa? saudara Dari mana Anda saudara tahu? Juma, Anda itu pintar sekali mencari kesalahan. Ya, kebenaran ini berbicara mengenai kebenaran. Kebenaran itu yang dimaksud di dalam Alkitab itu saya sudah katakan bahwa kebenaran membenarkan manusia itu intinya. Di kitabmu ada kebenaran. Sekarang kebenaran yang ada di kitabmu itu keautentikannya berasal dari Yesus itu seperti apa? Anda bisa kebenaran yaitu seperti apa? Ya. Mengasihi sesama manusia. Kalau Anda itu ada musuh, Anda harus mengasihi juga mereka. Itu adalah kebenaran. Ya, harus Anda. Terjemahan lama, terjemahan baru aja sudah tabrak-tabrakan. Apalagi lintas bahasa, apalagi lintas zaman. 2000 tahun. Di mana tabrakan di terjemahan di Injil yang bertabrakan? Aduh. Turun kuburan. Saya turun dulu deh, saya parkir dulu ya.
Saya udah nyampe di rumah. Maaf saya sudah jam begini sudah harus istirahat. Tunggu dulu Bro Deki, tunggu dulu Bro Deki. Ya. Tunggu dulu dikit. Jadi intinya bahwa kebenaran itu bukan dilihat dari terjemahan, kebenaran itu membenarkan, kitab itu membenarkan manusia. Siap. Nah, lu lihat nih, lu lihat di layar. Lu lihat di layar, Yohanes 4 ayat 24. Ilah itu roh ya. Lu lihat nih. Kelihatan udah? Ini bahasa LAI ini. Ini bahasa LAI. Sekarang kita lihat original teksnya bahasa Yunani. Jangan terguncang. John 4:24 interlinear. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kencangkan sabuk pengaman karena kebenaran akan sampai kepada batin sama logika lo. Lihat nih. Kagak ada kata itu di sini. Adanya di sini dalam kurung. Ini loh, Nemahotheos itu ruah Elohim artinya. Apa itu? Spirit of God. Bukan spirit is God. Wah, selamat datang di kebenaran. Diam kan lu Bro Deki? Ya. Ya, gitu Bro Deki. Oh, nih gua tambahin lagi nih supaya lu makin mantap guncangannya. Oh, ini definite artikel. Ya, kalau lu pengen is itu pakai estin. Ya, estin. Ya. Sesudah tahu. Gitu jadi dong. kita Kalau mengimani menutupi kebenaran yang ada. Kebenaran itu bukan karena melihat Allah itu atau Bapa itu siapa. Ya, kebenaran enggak apa-apa, itu terserah lu mau ngomong apa. Pokoknya 1 jam yang lalu yang lu ngomongin soal roh itu udah runtuh, seruntuh-runtuhnya. Karena Tuhan itu tidak pernah disebutkan roh, bahkan Yesus di sini ditakiakan oleh LAI. Seakan-akan Yesus ngomong bahwa ilah itu roh, padahal itu ngomong kayak roh itu dari Tuhan, roh itu dari Tuhan. Ya. Jangan ditafsir. Ini sudah tertulis begini. Lihat nih, Spirit God, nggak ada kata Anda baca kejadian, Anda baca kejadian 1 aja. Kejadian 1 ayat berapa? Kejadian 1 ayat 2. Iya. Terjemahan lagi. Kejadian 1 ayat. Iya. Situ ya. Oke, diam di situ dulu ya. Nah, kejadian 1 ayat 2. Gua kasih unjuk. Kayaknya udah di sini bentar ya. Iya. Oh iya, ini dia. Nah, ini ya. Ini ya bisa dilihat di sini ya. Roh apa ini? Roh ilah ya. Ya. Oke, sekarang kita cek bahasa Ibraninya, Bro Deki. Kita cek bahasa Ibraninya. Ya. Tahan. Tarik nafas. Jauh lebih dalam. Nah, di sini bisa dilihat ya bahasanya. Ruah Elohim. Ya. Ruah Elohim. Oke. Sekarang kita lihat di 1 Samuel 18:10. Ini apa? Berapa? Bentar dulu. Oh, begini. Sekarang kita ke sini. Oh iya. Oh, kok sini. Bentar ya. 1 Samuel dibuka biblosnya, Bro Deki. Bacain ke gua 1 Samuel 18:10. Halo. 1 Samuel 18:10. Dibacain dengan lantang. Ini sambung-sambung pelajaran juga buat lu sambung-sambung. Ya. Nah, dibacakan. Ya, keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan itu berkuasa atas Saul sehingga ia berkerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Ya, di situ roh jahat daripada Tuhan. Ya. Roh jahat daripada Tuhan. Lu lihat nih di Ibraninya namanya apa? Ya. Terus? Ruah Elohim. Ya. Jadi kalau misalnya lu bilang roh itu Tuhan, maka roh itu bisa jahat dan bisa baik. Apakah Tuhan itu jahat? Ya. Roh Tuhan itu satu. Ya. Satu di dalam dirinya. Tetapi dia juga memberikan roh kepada manusia. Anda harus tahu. Nggak penting, gua nggak peduli. Itu enggak. Roh Tuhan dia memiliki roh kehidupan, roh kebenaran. Tetapi Tuhan, kalau misalnya bilang Tuhan itu bisa jahat.
dengar, roh itu dia berikan kepada manusia itu. Ada juga roh di dalam manusia selain daripada roh Kadang roh Tuhan. Tuhan bisa jahat nggak? Gua tanya. Ya, dia bisa karena dia kan berkuasa. Nah, kalau begitu lu dualisme. Ya. Bukan menganut kepada ajaran yang diajarkan Yesus dan Karena juga Nabi Musa. makanya saya katakan ada roh dari manusia. Terserah lu kalau mau bilang roh dari manusia, Nah, ini itu roh daripada ilah. Iya, roh daripada Tuhan itu, tetapi itu bukan berarti rohnya yang sebenarnya yang membenarkan. Lu pengertian dari siapa gua tanya? Roh itu dari Tuhan itu Lu untuk pengertian membenarkan. dari siapa gua tanya? Ya. Roh pembenaran. Nah, kan Ya. lu tidak menjawab karena lu nggak tahu. Lu Berarti mengartikan roh Tuhan berdasarkan di sini siapa? bisa berarti iblis ya? Betul, gitu Wah, strategi. roh Tuhan Makanya adalah iblis. padahal Tuhan itu maha baik. Kalau misalnya Tuhan maha baik, nggak mungkin ruah Elohim ini jahat, kan gitu harusnya. Tapi ternyata ruah Elohim atau roh Allah ini bisa juga jahat. Maka dari itu roh Allah bukanlah Tuhan. Gitu Bro Deki penjelasannya. Selamat datang di kebenaran. Tubuhnya si Diki itu adalah roh jahat tadi, makanya otaknya Nggak gitu. Ya, nah gitu ya Bro Deki. Nah sekarang kalau mau pamit silahkan. Ya. Kita akan motek-motek Jadi itu sambung. 2 Samuel berapa? 2 Samuel berapa? Ini 1 Samuel 18:10 akhirnya. Jadi di sini Oke. adalah ruah Elohim yang sama dengan ruah Elohim yang ada di Kejadian 1 ayat 2. Ya, Anda harus tahu bahwa ada roh kebenaran di situ yang Gua dimiliki oleh tahu Tuhan. Nemates Ya. Aletias, gua tahu Iya, itu. itu. Atau ruah hak hai atau apa ruah ha-eret bukan ruah ha-emet itu gua tahu kok. Gua tahu ayatnya Maksud di mana. roh yang diberikan kepada manusia itu untuk supaya menjadi benar itu. Ini Ya. bukan bukan roh yang diciptakan. Ini ruah Elohim. Lihat dong, itu jangan dibantah. Itu tertulis begitu loh, ruah Elohim namanya. Kenapa sih kok dibantah ayatnya Jangan melebar Deki. Iya. Ya, Jadi jangan dibantah. Ini tertulisnya begini. Kami Muslim itu simpel. Apa yang tertulis kami percaya, apa yang tidak tertulis itu berarti bidat. Tahu, Simple. sudah tahu. Cakep. Sudah tahu, Gitu loh. sudah Makanya tahu itu. ikutilah cara kami berakademisi dalam iman. Tetapi itu pandangan saudara kan? Enggak, ini pandangan dalam biblos ini loh. Lihat ini yang gua buletin biru itu di layar, itu dilihat. Iya, pandangan Jangan tentang menolak roh kebenaran, itu. ruah Elohim ini. Roh itu ada kepada manusia. Nah, sekarang roh Ya. itu roh Tuhan bukan? Ya, Jangan roh bilang Tuhan. bukan. Roh manusia, roh Tuhan memang ada Nah, di ya udah dalam. kalau misalnya sama-sama roh Tuhan, maka roh Tuhan ini bisa jahat, bisa baik, tergantung Tuhan. Gitu loh Bro Deki. Maka dari itu roh Tuhan bukanlah Tuhan. Seperti sama halnya kayak sepatu saya, maka saya bukanlah sepatu. Nah, ini apa namanya? Nggak ngerti dia Bang Kos. Diciptakan. Dia kan? ini masih menolak kebenaran, nggak apa-apa. Ya. Emang nggak langsung kok kalau misalnya kayak gitu-gitu. Enggak, memang saya sudah tahu itu ada Bukannya roh pamit yang tadi ya? dari Tuhan. Ya. Hah? Nah, jadi sudah jelas tadi bahwa kebenaran itu diambil dari apa yang terjemahan. Dikatakan, bukan terjemahan. Terjemahan mau diambil di terjemahan, mau ambil dari asli itu tetap sama. Tetap sama ruah Elohim ya. Ya, tetap kebenaran membenarkan manusia, ya. Itu Membenarkan inti. manusia. Ya. Membenarkan manusia. Ya, karena tidak ada manusia yang benar. Membenarkan manusia. Kok membenarkan manusia sih? Karena di dalam Alkitab manusia itu tidak ada kebenaran. Lah, kalau misalnya manusianya bertakia, masa dibenarkan juga? Ya. Kalau misalnya manusianya bertakia, berbohong demi iman, masa dibenarkan juga? Kalau dia berbohong dibenarkan, kalau dia berbuat kejahatan itu mau dibenarkan, tidak bisa lah. Nah iya kalau gitu, makanya kita patokan aja apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab sesuai dengan perkataan original teksnya. Ya, sudah tahu. Gitu cuma arti inti dari kebenaran itu yaitu supaya orang menjadi benar. Anda yang tadinya berdusta, Anda yang tadinya jahat, Anda harus dibenarkan dengan ikut apa? Untuk percaya kepada yang memiliki kebenaran. Sekarang gini, Yesus melarang nggak untuk menyembah Tuhan banyak? Gua tanya. Ya. Yesus melarang nggak menyembah Tuhan banyak?
Kalau Anda mengatakan Yesus itu melarang orang kepada Tuhan yang lain, itu di Alkitab memang sudah dicatat. Di mana Yesus melarang? Ya. Di mana Yesus melarang? Baca dulu Bang Deki, baca dulu kitab. Makanya baca dulu Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Yesus nggak pernah melarang penyembahan berhala. Di dalam Yesus hanya mengatakan, Yesus, lu tuh mesti percaya sama gua, tapi lu mau nyembah apa aja bebas. Itu tidak Apa? ada di dalam konteks untuk orang yang percaya dia pasti menyembah yang lain. Ya. Di mana Yesus melarang? Tidak, dia tidak melarang karena dia tahu yang enggak. Ya udah, berarti orang-orang yang menyembah selain Yesus ya selamat-selamat juga kalau kayak gitu, nggak ada masalah. Bukan. Loh, kok enggak? Enggak, diri dia katakan barang siapa yang percaya kepadaku itu berarti Ya udah, kita percaya, tapi kalau- kita tidak menyembah Yesus, ya udah kita selamat. Kalau Anda percaya tapi tidak melakukan kebenaran, itu sama aja dengan Anda seperti setan. Ya, kita melakukan kebenaran, kalau kita lihat maling kita laporkan, kalau misalnya ada kotoran kita sapu, ya udah clear itu, nggak ada masalah. Kebenaran di dalam perasaan menurut Kristen enggak usah berbuat baik, yang penting percaya aja. Malam Bro Haryo. ada. Iya, yang penting tuh percaya Yesus, mau percaya Yesus sebagai apa? enggak. Bebas. Oh, kok enggak sih? Di mana ayatnya? Coba Hayo. Coba keluarin. Enggak ada orang yang ini konteks di dalam Injil itu orang yang percaya kepada Yesus itu. Iya, enggak gini Bro Deki, enggak usah diperpanjang lagi bicaranya. Ayatnya dikeluarin dulu. Ini gua stop share screen. Lu keluarin ayat lu yang Yesus melarang penyembahan berhala, silahkan. Tidak ada yang ditulis. Nah, gitu dong, ngaku cepet. Jadinya kita udah clear di sini. Enggak, masalahnya konteks di dalam kitab yang di Injil itu sudah tidak ada lagi orang mau menyembah karena itu sebab dia tidak lagi menyembah itu, cuma dia katakan kalau misalnya zamannya Yesus nggak ada yang mau menyembah, tapi kalau misalnya nantinya ada yang menyembah itu nggak ada masalah. Dia hanya katakan orang yang firman dia katakan saat tiba akan bahwa orang akan menyembah Bapa. Di dalam roh dan kebenaran. Iya, terserah Yesus mau ngomong kayak gimana. Yang kita cari, Yesus melarang nggak penyembahan kepada yang lain. Kan udah mengakui nggak ada, jadi ya udah gitu loh. Ya sudah, cuma begitu. Untuk apa? Untuk iya kalau gitu nggak usah lah maksa-maksa orang-orang lain yang tidak percaya bahwa harus menyembah Yesus itu masuk surga. Nggak usah dipaksa-paksa. Siapa yang percaya Yesus ada cukup. Iya. Siapa yang memaksa? Nah gitu loh, makanya jadi kebenaran itu nggak perlu. Siapa yang memaksa? Dari tadi lu tuh selalu mengatakan Tuhan itu roh, lu tuh memaksakan kehendak kepada kami. Enggak, itu kan menjelaskan saya tidak bukan pemaksaan ya. Bukan saya memaksa saudara untuk percaya itu. Saya hanya menjelaskan. Saya tidak percaya, saya tidak memaksa Anda percaya itu karena Anda di luar kasih karunia. Loh kok gitu? Kenapa gua dibilang di luar kasih karunia? Tapi Yesus memaksa loh. Lanjut Gurunda. Yesus memaksa. Siapa yang tidak percaya dihukum, yang percaya dibaptis. Itu bukan paksa. Itu bukan paksaan. Loh. Gimana Anda? Dia orang nggak percaya gimana sih? Iya, tentunya kalau tidak percaya kepada dia itu namanya itu satu pernyataan. Iya. Nah, berarti maksa dong. Kenapa Anda mau menghukum saya kalau saya nggak percaya kalau Anda adalah raja? Anda tidak pernah jadi raja. Anda harus tahu bahwa di dalam perkataan Yesus itu dia tidak membuat satu pemaksaan, tetapi kalau Anda percaya, Anda akan diselamatkan. Anda tidak percaya, silakan. Tetapi Anda akan mendapat hukuman. Percaya dihukum. Enggak, itu artinya ketika Anda dikatakan percaya akan diselamatkan, Anda tidak percaya, tetap hukuman berjalan. Itu intinya. Itu berarti maksa. Bukan maksa. Tapi di situ dia katakan tidak percaya berarti ada hukuman. Barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya,
Tidak, di mana ditulis itu? Coba lihat di Lukas 19 ayat 27. Barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, tidak nerima, ya bawalah dia ke hadapanku, bunuhlah. Itu pemaksaan atau tidak tuh? Lah itu perumpamaan. Matius berapa? Matius apa itu satu perumpamaan kan dia taruh. Yesus membuat satu perumpamaan di Matius berapa Anda itu? selalu bikin saya tertawa. Iya, Matius berapa itu? Matius Barang pula. siapa? Matius berapa? Coba lihat di Lukas 19 ayat 27. Mudah-mudahan saya tidak salah. Lukas 19. Kok 16 pula? Lukas 19 kan? Lukas 19 kayaknya, Pak. Ayat berapa? Coba ayat 27. Di situ ditulis. Ayat 27. Ya. Maksa nggak Yesus di situ? Ya. Maksa nggak? 19 ayat 27. Oh, maksa nggak? Ya. Maksa saya baca dari atas ya. Ya. Perumpamaan tentang uang mina. Ya. Jadi ini bukan ditujukan kepada, ini satu perumpamaan saja. Kata siapa itu perumpamaan? Kata Yesus. Ini adalah satu perumpamaan. Kata siapa? Ya. Kata ini siapa itu? Ini perikopnya perumpamaan. Siapa yang kasih perikop? Siapa yang kasih judul? Siapa yang kasih judul? Siapa yang kasih judul? Halo? Yang kasih judul siapa? Nggak usah halo-halo. Anda dengar tapinya. Ini ada gangguan soalnya. Sorry. Kata siapa itu perumpamaan? Nah ini ditulis. Nah siapa yang tulis itu? Setiap uraian tentu ada dia punya. Makanya judul. dari tadi saya tanya, dari mana Anda judulnya. bisa tahu bahwa kita Karena ini itu sudah benar? Nah saya baca ya, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan sesuatu perumpamaan. Ya. Jadi di sini dia mengatakan tentang perumpamaan. Siapa yang mengatakan itu adalah perumpamaan? Jadi di sini dia katakan untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, ya. Ini Siapa Lukas yang mengatakan bilang bahwa itu adalah perumpamaan? Ini Lukas yang menulis, ya. Di mana dia tulis bahwa ini adalah perumpamaan? Nah ini di sini kan dia tulis. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Ini ayat 11. Terus? Lukas 19, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Ya. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, mereka menyangka bahwa kerajaan Tuhan akan segera kelihatan. Oleh sebab itu, di ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan. Ini perumpamaan. Ini Yesus mengatakan, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu, ia baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi ini adalah satu perumpamaan dia. Ya. Yang mana yang perumpamaan? Yang mana? Sementara di ayat 27-nya itu bukan perumpamaan lagi. Itu seruan. Ya, jadi, lalu katanya kepada orang-orang yang berada di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu. Ya, ini masih perumpamaan. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini perumpamaan. Jadi ketika Yesus di ayat selanjutnya memerintahkan mengambil keledai, itu juga perumpamaan. Ya, keledai itu, dia mengambil keledai itu, dia adalah satu juga. Bukan, itu penggenapan. Itu adalah penggenapan. Jadi ngambil keledai bukan perumpamaan.
perintah itu membunuh orang yang tidak menerima Yesus sebagai rajanya itu perumpamaan. ini Terus ketika perumpamaan. dia mengatakan ketika orang itu tidak membenci ayah ibunya, dia tidak bisa menjadi muridku, itu perumpamaan juga. Nah ini Anda harus tahu konteks itu apa. Membenci itu bukan berarti apa. Itu terjadi di Indonesia sekarang. Ya. Loh, kok Indonesia? Karena Jauh kali Anda berasumsi. enggak, ini ditujukan kepada orang yang telah menerima Yesus. Ketika orang menerima, sementara itu hanya mereka berkata dibenci. ajarannya hanya untuk Bani Israel. Karena Tuhan memberikan satu pemisahan. Tuhan memberikan satu pemisahan di mana ketika dia percaya kepada Yesus, mereka Anda selalu bawa Tuhan. Dari apa dasar Anda membawa Tuhan? Kitab Anda cuma terjemahan. Sumbernya Anda tidak tahu dari mana. Itu hak saya mengatakan hak Tuhan. Ya, hak saya membawa nama Tuhan. Hak saya juga untuk memprotes jadi, itu. Nah itu Anda memprotes karena Anda tidak tahu, ya. Karena hanya orang yang diberikan tahu apa Pak Deki. Karena hanya orang yang diberikan satu karunia, itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Petrus, ya, siapakah aku ini? Anda tahu diri Anda itu dapat karunia itu dari mana? Ketika saya percaya Yesus. Ya, saya percaya saya hidup dengan dia. Anda percaya apanya? Anda percaya Yesus itu sebagai apa? Apanya yang Anda percaya Yesus? Dia sebagai juru selamat. Itu yang saya percaya. Ya. Dia penebus saya. Ya, Yesus memberikan Yesus menjanjikan keselamatan kepada siapa? Keselamatan kepada seluruh orang yang barang siapa percaya kepada dia. Ya. Nah itu perkataan itu diucapkan di hadapan siapa? Ya, Yesus lagi bercakap-cakap dengan siapa itu, Pak? Ya, di sana dia katakan barang siapa percaya kepadaku. Iya, itu ruang lingkup ucapannya itu ditujukan kepada siapa? Enggak, itu dia itu berbicara kepada muridnya, tetapi dia mengatakan. Berarti itu cakupannya hanya murid-muridnya. Enggak. Kenapa Anda yang merasa? Enggak merasa karena Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bumi. Untuk apa? Barang siapa percaya kepadaku. Ya, yang Yesus tidak memerintahkan. Yang enggak, tidak ini percaya? Saya ambil konteksnya itu. Barang siapa yang percaya kepadaku. Bukan saya. Iya. Yang tidak percaya diapai? Ya pasti dihukum. Berarti ada pemaksaan. Dihukum itu berarti ketika Anda tidak percaya, berarti Anda sudah disediakan tempat hukuman. Itu maksudnya. Berarti itu dipaksa. Itu namanya pemaksaan. Tidak, itu tidak dipaksakan. Cuma dia sudah memberikan. Tuhan itu maha kuasa. Ya, Tuhan maha kuasa. Jadi dia itu bisa aja dia mengatakan kalau kamu tidak ikut di dalam kebenaran itu, maka Anda akan mati di dalam dosamu. Itu yang maksud Anda tidak mau. Kebenaran mana yang Anda maksud? Itu yang dimaksud Anda akan dihukum. Ketika Anda tidak mau datang kepada kebenaran di mana Yesus Kristus sudah menyatakan di dalam perkataan-perkataannya. Ya, itulah. Percaya sebagai apa? Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana dia katakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Aduh, itu malaikat sudah katakan. Ya? Kata malaikat apa? Malaikat katakan berarti Anda ini percaya kepada malaikat. Ya. Berarti Anda percaya kepada malaikat. Waduh. Katanya percaya kepada Yesus. Percaya kepada malaikat atau percaya kepada Yesus? Waduh, bagaimana ini? Anda ini. Nah, kita percaya. Tanya kepada Anda percaya kepada malaikat atau kepada Yesus? Tanya pada diri Anda, jangan Anda tanya saya. Tentunya sebelum Yesus datang, kami belum percaya. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus menyatakan kebenarannya, kami tidak percaya. Tapi kapan kami Yesus menyatakan kebenarannya kepada Anda? Kapan? Ketika dia mulai bekerja di dalam dunia ini. Di mana itu? Waduh. Kapan Yesus datang kepada Anda? Ketika dia itu waktu di dunia ini. Enggak, saya tanya kapan Yesus datang kepada Anda? Katanya Anda percaya setelah Yesus datang kepada Anda. Sekarang yang datang kepada Anda kitab terjemahan atau Yesus?
Saya datang, Tuhan datang ketika kami mencari Dia. Itu Anda harus tahu. Ketika kami mencari tahu siapa Dia. Apa koin yang hilang? Dengar, ya. Barang siapa mencari Anda mengaku tadi Yesus barusan Yesus mengatakan barang siapa Anda mencari ngaku Yesus datang kepada Anda. Barang siapa yang benar yang mana? akan mendapatkannya. Terjemahan yang datang kepada Anda atau Yesus, gitu loh. Jadi Yesus mengatakan barang siapa mencari aku akan mendapatkan. Itu Anda sekarang mengatakan Yesus mengatakan. Dari mana Anda tahu? Nah, itu di Alkitab. Nah, dari mana Anda tahu bahwa Yesus itu berkata seperti itu sementara Anda tidak punya original teks dari kitabnya Yesus? Original teks lagi. Ini Yesus mengatakan barang siapa mencari aku itu di dalam kitabmu yang terjemahan. Oke. Sekarang dari mana Anda bisa tahu bahwa betul-betul Yesus mengatakan itu? Nah, itu adalah iman kami kepada kitab kami. Berarti Anda cuma mengimani saja. Tidak iman, tapi kami lakukan. Berarti Anda hanya dasar imani saja. Iman itu bukan seperti Anda. Iman itu iman itu apa artinya iman? Kamu tanya. Ya nggak tahu karena itu adalah bahasa Al-Quran yang Anda rampok masuk ke dalam kitab Anda. Enggak, saya tanya iman itu apa artinya? Kok tanya saya? Anda yang harus menjawabnya karena Anda ngambil kata iman dari Al-Quran. Iman itu dasar dari Anda percaya. Ketika berarti Anda cuma percaya aja kan? Enggak. Mau benar mau tidak, yang penting percaya. Iman itu ketika Anda mendengar, iman itu timbul dari pendengaran atau membaca. Apa yang Anda dengar? Kita dengar apa yang Anda dengar? Kebenaran-kebenarannya. Apa yang apa? Kebenaran-kebenaran. Kebenaran dari mana? Di dalam firman Tuhan. Kebenaran yang mana? Waduh, yang mana yang Anda maksud firman Tuhan? Waduh. Yang mana? Firman Tuhan itu yang mana? Firman Tuhan itu yang mana? Yang mana? Mau katakan Anda yang mana? Itu firman Tuhan ketika Yesus berkata tentang percaya itu adalah. Dari mana Anda bisa tahu bahwa Yesus berkata? Dari mana Anda bisa tahu bahwa Yesus berkata? Bentar lagi saudara Zuma sudah. Anda hidup di zaman itu? Enggak. Anda hidup di zaman Yesus? Sampai Anda berani mengatakan Yesus berkata, dari mana Anda bisa tahu? Firman itu tidak pernah berubah. Perkataanku tidak pernah berubah, kata Yesus. Iya, kata Yesus itu firman itu tidak pernah berubah. Anda tahu dari mana kalau itu ucapan Yesus? Anda tahu dari mana? Itu yang di Injil itu. Itu yang dicatat oleh Injil mana yang Anda maksud Injil? Matius, Markus, Lukas itu yang dicatat oleh saksi-saksi. Dari mana Anda bisa tahu bahwa mereka menyaksikan itu? Dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu? Iya, harus dong. Berarti Anda cuma percaya aja? Enggak, itu saya percaya karena terjemah menyampaikan kepadaku. Ya, kenapa kami percaya? Karena kami melihat Yesus, gitu. Bukan kami punya, tapi bukti-bukti sejarah ada sampai sekarang ini. Mana? Sejarah yang mana? Di Israel itu bukti sejarah perjalanan Yesus itu ada. Makanya ada tempat-tempat sampai dia pergi ke Golgota itu ada sejarahnya. Ada di mana? Ada Anda baca sejarahnya di mana? Sejarah di Israel itu tidak itu. Iya, saya tanya Anda baca sejarah di mana? Sungai apa itu jangan masuk dulu di kitab, tapi pergi di Israel, Anda pergi di sana lihat bukti-bukti sejarah tentang Sungai Yordan di mana Yesus pernah dibaptis di sana. Di sana di situ sejarah. Orang Israel aja kalau ditanya apakah Anda mengenal Yesus, mereka geleng-geleng kepala kok. Iya, karena mereka tidak percaya Dia. Nah, kenapa Anda yang hidup di Jepang justru percaya? Apa sumbernya? Karena Anda membaca buku terjemahan. Nah, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan. Mana Anda maksud kasih Tuhan dalam kehidupan? Kasih Tuhan. Mana? Maaf, saya sudah malam di sini. Ya, saya sudah mengganggu orang tidur. Ya. Tetapi Anda harus tahu bahwa semua sejarah-sejarah itu. Sejarah yang mana? Sejarah yang mana? Yesus dibaptis, ada sejarahnya. Di Sungai Yordan itu dijaga sekarang.
Di mana sejarahnya itu tertulis di mana? Itu di Matius sudah ada. Jadi di Matius itu sudah ada. Jadi bukti sejarah itu terpelihara sampai sekarang. Oh ya? Terpelihara dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jepang? Bukan terpelihara karena di sana ini ada bukti-bukti Yesus pernah datang dan dia dibaptis di situ. Orang yang di sana aja nggak kenal Yesus gimana sih, ngarang aja terus Pak Deki. Orang Anda selalu nyerang saya di Japri. Dengar di dulu. Zoom Anda kayak gini. Dengar dulu. Bukan, dengar dulu. Anda tidak tahu ya. Saya lagi yang nggak tahu kata Anda. Lucu di Israel itu sejak Yesus ada mereka tidak mau mengenal dia. Apalagi berarti sekarang. Anda yang di Jepang lebih kenal Yesus daripada mereka yang sesama dengan dia. Hanya orang yang menerima kasih karunia yang bisa mengenal dia. Jualan tempe. Nah, jadi begitu. Jadi saudara semua, Anda tidak dapat menerima kebenaran kalau tidak kebenaran yang Anda maksud itu yang mana? Ilhaman Roh Kudus, oke? Kata ilham itu Anda ambil dari mana? Saya sudah mungkin banyak berbicara, saya minta maaf kalau sudah itu, tetapi Anda akan terbuka mata pikiran Anda. Pikiran Anda supaya Anda itu bisa mengerti tentang kebenaran, oke? Saya sudah kan, iya oke. Kalau kebenaran itu bukan karena kitabnya, tapi kebenaran yang sesungguhnya yaitu Anda itu menjadi benar, ya. Anda itu menjadi seorang yang benar-benar memiliki akhlak, memiliki satu sifat yang baik, memiliki satu karakter yang baik sesuai dengan Kristus. Oke, gitu ya maksudnya. Saya tidak peduli, tetapi saya membicarakan tentang kasih Kristus bagi Anda, mau terima atau tidak. Kalau Anda mau terima, kalau Anda apa namanya? Tapi kebenaran itu bukan karena dari terjemahan. Terjemahan itu tidak ada artinya. Terjemahan saya tolak. Mohon maaf, meskipun mulut Anda manis, tapi ajaran Anda itu adalah ajaran perpanjangan tangan iblis. Maaf saya katakan saya tolak ajarannya. Ngerti? Karena apa yang Anda pertontonkan bukan ajaran para nabi, tapi ajaran Paulus in the gang. Thank you, Pak Deki. Oke, silakan yang lain dilanjut. Saya dikit, Bang Zuma. Silakan. Artinya itu, Bang. Saya tunggu-tunggu itu kata-kata tadi itu. Anda tidak akan menemui pengilhaman Roh Kudus. Akhirnya dikeluarkan oleh dia tadi itu. Artinya, kapan dia keluarkan kata-kata seperti itu? Diskusi artinya sudah putus asa. Iya, sudah selesai diskusi, Bang. Sudah putus asa berarti. Ya, oke. Saya akan tutup, tapi kasih karunia tetap ada di dalam saudara. Kalau saudara bisa menerima Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan. Tuhan Yesus yang memberi kasih, bukan Yesus. Saya keluar ya. Oke, terima kasih. Ya, kasih karunia menjadi bagian Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda dan jangankan keraskan hatimu. Oke, ya. Puji Tuhan. Saya di sini juga memberikan satu pernyataan bahwa dalam Yesus Kristus ada kuasa,
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apakah murid Dajjal sudah pergi? Kayaknya sudah. Alhamdulillah. Masih ada, Bang. Bang, masih ada, Bang. Udah disinglar pakai ayat kursi. Jadi saya berdoa. Jadi saya berdoa buat saudara. Lam yalid wa lam yulad. Nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Deki. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Anda mau mengajarkan apapun tentang ajaran Anda, itu hak Anda. Sayang sekali tentang kebenaran itu. Kami di sini adalah perpanjang tangan Yesus yang dibengkokkan oleh saya koneksi sama Zuma. Obrolannya putus. Jualan obat maksudnya. Menjualan obat di Japri, jangan Anda Japri saya menjual-jual Yesus. Tidak mempan. Karena kami di sini untuk meluruskan ajaran ini dan disesatkan. Di awal tadi berdebat Sinyalnya putus. Sinyalnya hancur. Masih putus-putus, Bang. Ya, masih putus-putus. Robot. Dengarkan video ini, nonton, menyimak ini, saya katakan bahwa dari sejak tadi kita berdiskusi, Anda tidak pernah berargumen yang didukung oleh kitab Anda sendiri, padahal sudah terjemahan gitu loh. Harusnya yang menerjemahkan kitab Anda itu disesuaikan dengan iman Anda, tapi kan tidak. Anda tertolak, iman Anda tertolak oleh kitab Anda sendiri. Yang mendukung cuman surat-surat Paulus. Sementara Yesus tidak pernah datang mengantarkan firman ke Paulus. Efesus, Roma, Galatia, dan seterusnya. Itu dikarang sendiri tuh. Yesus tidak pernah datang ke dia memberikan firman, memberikan sabda. Gak pernah. Jadi itu murni karangan Paulus. Dan itu yang Anda jadikan sebagai alasan menuhankan Yesus. Jadi apa yang kami jabarkan, itu belum masuk ke ranah Al-Quran. Masih di dalam ranah kitab terjemahan. Kita membahas tentang apa tadi? Zakaria 12 ayat 1. Tuhan menciptakan roh. Roh itu diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Kejadian 6 ayat 3. Bahwa Tuhan mengutus roh yang ada dalam diri manusia itu adalah rohnya Tuhan. Kemudian iman kalian, iman Kristen, Tuhan itu adalah roh. Itu berseberangan dengan ajaran para nabi. Kalau Theos itu adalah roh, atau Kurius adalah roh, atau Theon adalah roh, atau Zeus adalah roh, lah itu derita kalian. Tapi jangan Anda campur adukan dengan ajaran para nabi. Itu salah. Kalau Tuhan bertanduk 7 bermata 7, ya itu derita kalian. Ya, Tuhan kalian berupa binatang yang disembelih, ya itu derita kalian. Jangan campur adukan dengan ajaran para nabi. Kenapa? Karena kami sebagai umat Islam, sebagai penjaga kitabullah, akan tidak bosan-bosan yang meluruskan apa yang Anda bengkokkan. Seperti itu Pak Deki ya. Jadi jangan lagi japri-japri jualan Yesus ke saya. Bukannya saya tidak suka. Saya cuman kasihan Anda salah orang. Harusnya Anda itu sadar Pak Deki. Jauh-jauh ke Jepang cuman pi bodoh-bodoh orang di sana. Demikian dari saya. Terlalu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha hul masihu benu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, Pak Deki. Al-Maidah ayat 72.
Apalagi Ya. berkata Allah itu adalah roh binatang. Aduh. Ada Binatang bermata 7 bersanduk 7. Muhammad. Bang Yul, Siap. boleh bertanya enggak nih? Ya. Oh, Boleh bertanya. baru. Kalau malam Pak Haryo. Selamat malam. Sementara apa ya, live saya akan saya tutup. Untuk rekan-rekan Iya. yang ada di live chat Saya juga. silakan berpindah ke tempat yang lain. Nanti kita Saya juga. sambung lagi. Wassalamualaikum. Oh ya, Saya juga, Oke. sahabat-sahabat Ya, netizen dimanapun Anda berada, terima kasih telah menemani berdiskusi ya. Anda silakan membekali diri Anda dengan materi-materi kita yang kita sajikan, bahwa mau sejauh apapun sahabat-sahabat Kristen itu memperjuangkan imannya, ketika ditabrakkan dengan dalil-dalil dalam kitabnya, ternyata mereka tidak mampu untuk menjadikan iman mereka itu adalah suatu kebenaran di hadapan kitab mereka sendiri. Karena itu sekali lagi saya katakan terima kasih dengan setia Anda telah menemani kita. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Indonesia maupun di luar Indonesia, Anda adalah orang yang luar biasa, menyisahkan waktu untuk menyimak channel-channel umat Islam yang memperjuangkan akidah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.